Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes, 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 halo, tes, tes, halo. Oke, monggo. Eh, monggo, menawi untuk agenda on open dia tidak apa-apa Pak, tetap tetap ya. Nanti dalam sampaikan ke Pak Gubernur. Lancar. Orang mulai ya. Oh, sedang kebaikan. Ini airnya nggak nyala ya Pak? Kalau wastafel? Wastafel sama sih Kak. Sama? Oh bisa, biasa. Cuma bahasa Indra betul Pak. Ya, terima kasih. Oke. Ada yang bergabung ya. Oke, kita tunggu sebentar. Sudah terlanjur di record ya, Kak Roma. Monggo bergabung Pak. Aku kira Wirasari.
Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wahyuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pripun Bu kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak. Oke, apunten ini tadi saya yang terlupa pada agendanya jam 9. J. Sampai akhirnya dibel sama Pak Sisoyo. Iya ini agenda hari ini ya. Assalamualaikum Pak Sisoyo. Pripun kabarnya Pak Sisoyo? Halo, assalamualaikum. Oh, masih mempersiapkan device tampaknya. Tes. Halo Pak Sisoyo. Halo Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ngapunten Pak, tadi saya yang kelupaan. Harusnya jam 9 sampai akhirnya ditelepon. Oh iya ini jam 9 ada agenda PMO. Enggak apa-apa, saya tahu Pak Roman sibuk. Oh, buatan. Ini tadi saya melipir keluar dulu ya kan. Nyicil damel buku nih kalau Pak. Dari programnya kampus nih nggih. Nggih, alhamdulillah ini berarti kita berempat, ada Bu Nunung juga yang sebentar lagi bergabung barusan. Hamid, nggih, assalamualaikum Bu Nunung. Sedang di rumah nih Bu Nunung tampaknya nggih. Di sekolah. Oh, di sekolah. Oh. Masih masuk Pak. Oh, nggih. Ini ada agenda apa? Sabtu proyek kah atau Project. Oh, oke. Project tapi kegiatan hari ini anak-anak masih pengenalan untuk tema project yang ketiga, Pak, kewirausahaan. Oh, nggih, siap. Nggih. Apunten ini tadi memang sengaja linknya itu juga tidak dalam share di grup, nggih. Karena sebenarnya kan terakhir tanggal 25. Nanti di MPKB itu dalam akan lapornya tanggal 25. Tidak apa-apa nggih, Bapak Ibu. Oke. Nggih. Makanya tadi dalam jabrinya ke Pak Sisoyo untuk diteruskan. Karena kemarin yang gemolong teman-teman Pak Wiono itu mau menego ke tanggal 26 itu, waduh, yang tanggal 25 aja. Makanya khususan, karena baru pulang dari Bali nggih kayaknya Bapak Ibu. Maaf Pak Roman. Enggak apa-apa, Pak. Terpaksa harus mengganti hari karena ternyata tanggal 23/27 itu kami sebelumnya tidak menginformasikan ke Pak Arman. Begitu ada informasi di grup itu, saya baru sadar lagi kalau di hari tanggal itu ada kegiatan ODL di Bali itu. Di Bali. Nggih, ya Pak. Alhamdulillah ini sudah selesai Pak, nggih, kegiatan yang dari Bali. Sudah. Nggih. Sehat-sehat semua alhamdulillah. Mungkin ya masih terbawa sedikit capeknya gitu, tapi mudah-mudahan tetap semangat karena kita hari ini santai mawon. Nggih, baik Bapak Ibu, kita langsung mulai mawon. Jadi untuk agenda PMO pada pagi hari ini menjelang siang nggih. Kita seperti biasa sebenarnya kalau PMO itu kan tidak ada LK-nya. Kita sebenarnya hanya ngobrol menyampaikan bagaimana sih perkembangan. Karena yang tahu kan dari Bapak Ibu yang nantinya akan dalam isikan di SIM PKB.
Nah, mungkin yang Januari ini dalam menggunakan pendekatan yang berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kan dalam membantu untuk sambil share screen. Nah, monggo, apakah mau seperti itu atau menggunakan pendekatan yang berbeda, misalkan dengan cara kita banyak ngobrol diskusi dulu, baru nanti kalau waktunya cukup fokusnya ke mengisi. Tapi kalau misalkan nggak cukup, nanti dalam akan bantu mengisikan. Insya Allah tidak banyak berubah dari bulan ke bulan yang PO itu. Apa namanya, hanya sesuai dengan apa yang Bapak Ibu istilahnya ingin sampaikan. Monggo mungkin seperti biasanya boleh, kita sambil share screen isian boleh. itu kita sambil diskusi begitu. Bisa Pak, Ya, cakep. sambil Kalau gitu diskusi. dalam login dulu nggih Bapak Ibu. Sedap. Ini ke Bali acara apa Bapak Ibu? Saya mendampingi anak-anak ODL, Pak. ODL itu observasi. Outdoor learning. Ya semangat. Oh, oke. Ya kalau istilah dulu study tour, itu istilah sekarang kan outdoor learning. Outdoor learning, pembelajaran di luar kelas nih. Mengunjungi kemana saja Pak? Iya. Kunjungan industrinya di konveksi. Oke. Kemudian lainnya adalah wisata budaya dan juga melihat atau pantai. Wisata budayanya adalah menyaksikan tari gambio, tari barong dan tari barong dan tari kecak di GWK. Kemudian untuk wisatanya di Pantai Kuta dan Pantai Pandawa itu. Oh, Pandawa, tidak nyoba ini Pak, ke Nusa Penida. Saya kemarin nyoba ke situ, bagus kok Nusa Penida ini. Belum Pak. Oh belum, masih baru tempatnya. Yang kalau dari atas kelihatan seperti kepalanya dinosaurus gitu loh. Ada pantai baru, tapi Pantai Melasti ini. Melasti, ini dalam nggih. Kalau sampun terlihat, kemarin saya coba nyicil sebenarnya berdasarkan ingatan saya sebelumnya. Tapi kalau Pak Rohman, maaf menyela. Untuk proyek kewirausahaan itu misalkan begini, temanya kan kewirausahaan, topiknya itu misalkan 2 topik. Ini kemarin kami kan sudah lakukan asesmen untuk anak-anak, asesmen diagnostik untuk memahami tentang membatik dan menyulam. Nah kemudian karena proyek ini juga menyangkut kesiapan sekolah dan kesiapan anak yang mengerjakan. Nah ini anak-anak kan memilih menyulam. Kemudian kemarin saya sempat berdiskusi dengan kepala sekolah penggerak di grup penggerak. Kepala sekolah penggerak itu menawarkan ke saya enggak sebaiknya Pak menyablon begitu. Karena saat ini yang baru yang diminati masyarakat itu adalah kegiatan menyablon, karena kegiatan pilkada, kegiatan pilkades, kegiatan pilpres dan sebagainya itu kan membutuhkan jasa dari sablon. Nah itu saya diberi saran kalau panjenengan membatik, menyulam itu yang menyulam kristik, menyulam pada kain dan sebagainya itu nanti biasanya itu batik itu kalau produksinya dari sekolah itu di luar banyak yang batik-batik dijual banyak, tapi kalau sablon itu harus ke tukang sablon begitu. Itu ada masukan seperti itu. Misalnya begini Pak, dalam tema kewirausahaan ini kami topiknya menyulam dan menyablon misalnya. Itu boleh tidak itu. Jadi ada dua. Jadi dulu yang pernah saya terima bahwa satu tema satu topik. Kalau batik ya batik saja, kalau menyulam ya menyulam saja, kalau menyablon ya menyablon saja. Misalkan kami melaksanakannya nanti menyulam dan menyablon itu kami mencoba untuk tanya rekan-rekan di kepala sekolah penggerak, ada yang menjawab satu topik aja Pak, ada yang menjawab boleh saja, sekolah memang menghendaki begitu. Lah ini saya minta pendapat Pak Rohman, boleh tidak kalau misalkan begitu ini. Baik Pak, ini sebenarnya masukan yang sangat bagus Pak terkait dengan
Misalkan kita menyelenggarakan proyek sesuai dengan apa yang menjadi istilahnya kebutuhan anak-anak. Kebutuhan karena di lapangan nanti kan pada tahun-tahun politik itu banyak yang membutuhkan jasa sablon itu nggih. Jadi anak-anak bisa menggunakan itu, syukur-syukur kalau mereka bisa memanfaatkan jasa itu untuk menjadi ladang usahanya mereka. Jadi sebenarnya boleh dan sangat boleh Pak. Dan terkait dengan apakah harus mengambil satu topik saja, sebenarnya tidak ada batasan Pak. Jadi misalkan Pak Siswoyo nanti bersama tim ingin menyablon dan juga tadi apa membatik atau menyulamnya Pak? Menyulam, ya. Menyulam gitu. Nah monggo nggak apa-apa. Pertimbangannya adalah istilahnya ketika mengambil dua topik, anak-anak secara waktu memungkinkan, itu saja. Kalau memungkinkan, saya rasa tidak masalah Pak, tidak terlalu ada batasan harus satu. Kalau satu topik itu maksudnya mungkin adalah yang Menyulam saja. ya. Mungkin maksudnya kan itu masih dalam topik yang konveksi yang bentuknya masih sama gitu. Tapi kalau dua topik yang berbeda itu misalkan satunya terkait dengan menyulam, satunya terkait dengan yang nggak ada kaitannya dengan konveksi, mungkin kaitannya dengan membuat keripik gitu. Itu kan membutuhkan dua keahlian yang berbeda sebenarnya gitu. Iya, apa Pak? Kenapa kok malah memilih yang menyablon? Nah, nanti alasannya itu karena ini pertimbangan situasi istilahnya mendatang atau terdekat itu sablon ini banyak dibutuhkan oleh masyarakat, entah itu untuk keperluan politik itu atau karena kalau nyablon itu nggak semua orang memiliki alatnya sehingga pasti butuh jasa tukang sablon. Nah kemarin juga pas koordinasi dengan koordinator KFSP yang wilayah Agen itu dengan Pak Heri, saya juga menyampaikan bagaimana misalkan tahun depan itu sebenarnya atau tahun ini di 2023 itu proyek P5 itu sebenarnya tidak asal dirancang, tetapi berdasarkan kebutuhan dari sekolah. Misalkan yang disampaikan oleh Pak Siswoyo tadi. Nah kemarin saat PMO dengan teman-teman di Sambung Macan juga sama. Mereka mengakui bahwa proyek yang sekarang berjalan ini karena tahun pertama dulu menyusunnya itu memodifikasi dari proyek lain yang sudah ada. Jadi bukan berdasarkan kebutuhan, tetapi setelah berjalannya kurang lebih 1 semester ini, mereka kepikiran tahun depan itu tahun ajaran baru itu sebaiknya kayaknya pakai proyek yang untuk mengatasi permasalahan di sekolah. Misalkan di sekolah itu anak-anak kayaknya ke guru banyak yang masih kurang sopan santun, dengan temennya masih banyak yang ngomong kasar gitu loh. Terus banyak yang situasi kayak di mereka khawatir kayak terjadi di Ponorogo dan Malang yang pernikahan dini itu loh Pak. Terus mereka mau merancang proyek yang mengarah ke situ, ke anak-anak supaya mungkin edukasi terkait dengan reproduksi atau juga kemarin saya juga baru tahu ini dari hasil ngobrol ini Bu Sutarni yang di Sambung Macan tuh dapat info dari naiknya, dari naik itu jadi KUA tidak akan bisa menerbitkan buku nikah ketika tanggal pernikahan dengan tanggal kelahiran anak itu kurang dari 6 bulan atau gimana itu? Pak. Sama di sini juga sama Pak. Nah itu usianya harus 19 tahun minimal Pak. Nah itu kan perlu edukasi juga ke anak-anak bahwa mereka betul. Kalau menikah itu tidak semudah kayak sinetron pokoknya semua cinta nikah gitu aja, tapi dan lain-lain. Iya. Mungkin dari saya atau dari mana? Ini Pak, kemarin pengalaman memang rencana kami ke depan nanti di tema Bangunlah Jiwa dan Raganya itu mau mengambil mengenai bullying dan juga itu ya termasuk itu tadi mengenai reproduksi dan juga kerohanian Pak, karena memang cocoknya nanti di tema itu. Jadi Bangunlah Jiwa dan Raganya kami ambil bullying karena bullying ini di sekolah kami ini masih sering terjadi. Kemarin saya sebelum ke Bali itu dalam 1 minggu saya menghadapi ada 4 anak melapor dan harus saya selesaikan mengenai bullying antar temannya. Jadi bahkan sampai
mengajukan pindah sekolah segala itu. Waduh, Jadi itu maka berarti nanti udah parah loh bullyingnya. ya itu anak-anak sekarang itu apa ya, semacam sensitif sekali ketika ada temannya menulis story di WA gitu, dia merasa Tersindir. tersinggung, Iya. merasa bahwa dia itu story itu ditulis untuk dirinya. Wah, Kemudian alah, ini sebabnya saya itu, kadang Pak. kok kamu tahu bahwa story itu digunakan untuk kamu? Tahu, Pak, karena di kelas itu sudah sebelum menulis story juga sering nyindir saya dan sebagainya. Bahkan ini karena bullying juga ini sudah ada yang pindah. Kemarin sudah saya tahan 2. Akhirnya saya selesaikan sedikit otoriter itu. Yang Nggih, penting nggih. ada selesai bullying itu. Betul. Jadi ini nanti akan kami kerjakan di tema Bangunlah Jiwa dan Raganya di Tahun Ajaran Baru untuk kelas 11. Jadi ini penting. Kalau saya di KOSP misalnya saya belum terlanjur merencanakan kewirausahaan, mungkin saya mau ambil itu dulu, ambil Bangunlah Jiwa dan Raganya. Ternyata masalah ini juga nggak sepele kalau ini dibiarkan, masalah bullying di sekolah ini juga berbahaya karena anak-anak bisa mengajukan pindah sekolah banyak. Ini kan bisa terjadi migrasi anak ke Dan sekolah bisa lain. menimbulkan trauma ya, Iya, Pak, ya? bisa menimbulkan trauma Kan, sampai menangis. Bahkan ini anak laki-laki dibully temannya perempuan aja ya sampai menangis ini laki-laki. apa ya, Pak? Jadi Terbalik nih. gimana? Terbalik. Saya juga sampai heran. Kok bisa begitu? Bahkan saya kadang-kadang bingung mengatasi ini. Anaknya yang bully itu sudah saya nasihati, sudah saya panggil dan sebagainya. Ini kadang-kadang ya karena karakter anak itu gimana ya, sukanya begitu anak itu. Apalagi yang laki-laki yang sudah punya karakter itu kandanannya angel. Saya kadang-kadang kebingungan mengatasi anak yang sering suka membuli temannya itu. Kamu mau tegas sih nanti murid saya pindah berkurang dan sebagainya. Jadi kadang saya kemarin kebetulan dapat saya selesaikan, ada satu anak yang kadang-kadang kata laporan temannya kadang-kadang Pak si ini masih suka nyindir dan nanti saya atas lagi saya bilang begitu. Yang penting telinga kamu bandel saja dulu, nggak usah derin. Kalau ada menulis story di WA atau di beranda Facebook dan sebagainya nggak usah dihiraukan gitu, saya bilang begitu. Nah, akhirnya itu sampai itu bahkan sampai orang tuanya itu mau datang ke sekolah mau marahin temannya yang bully tadi. Orang tuanya akhirnya saya tanya itu. Begini Pak, ini urusan sekolah biar saya selesaikan di sekolah aja, tidak perlu orang tua datang sekolah. Akhirnya orang tuanya paham itu Pak, pokoknya ternyata sampai menjadi tema Kemendikbud khusus bully itu memang sempat juga meresahkan memang sekolah. Cukup parah. Ya. Itu Pak keadaan. Dan juga ini Pak, bullying yang selain verbal, selain yang fisik itu juga ada yang bullying yang cyberbullying yang di medsos. Nah, nanti mungkin pada tema Bangunlah Jiwa dan Raga, langkah preventif atau pencegahan bullying itu juga bisa mengarah pada bagaimana mencegah terjadinya cyberbullying, misalkan kayak mungkin ada penyuluhan dari mana ya kalau cyberbullying ini, mungkin kalau saya punya gagasan ingin mendatangkan seorang psikolog Pak. Oh boleh Pak, boleh itu psikolog itu bisa mensosialisasikan dampaknya dari bullying, karena mungkin bagi orang yang membuli hal itu menyenangkan dan mereka nggak menyadari bahwa hal itu mungkin bisa berdampak panjang bagi rasa trauma pada si korban, misalkan mungkin mereka hanya menganggap sepele wong cuma gini tok, mosok ngeling terus kan, kadang ada yang seperti itu gitu. Iya. Ada yang maksudnya hanya bercanda Pak, bercanda tapi kan yang diajak bercanda tidak terima gitu. Jadi dengan menyebut kondisi fisik tertentu itu kadang-kadang ada anak yang sensitif perasaannya jadi tidak nyaman, menangis dan sebagainya. Begitu. Jadi persoalannya itu fisik anak disebut, kemudian perilaku anak yang aneh disebut dan sebagainya, itu ternyata mengganggu perasaan dan emosi anak-anak yang dibully. Jadi nanti ini menarik sekali Pak, karena berarti
proyek yang akan disusun ini benar-benar untuk mengatasi masalah dari yang ada di sekolah. Kalau rata-rata bukan hanya di di sekolah penggerak yang dalam dampingi, tapi hampir semua itu rata-rata untuk tahun pertama memang mereka mengambil memodifikasi dari modul proyek yang sudah ada, karena kan mereka masih awal-awal kan masih ini ya, mencari bentuk terbaiknya. Tapi begitu kita sudah tahu, oh ternyata kalau saya pakai tema proyek yang ini itu malah lebih tepat. Nah, harapan seperti ini. Nah, nanti ini juga bisa menjadi masukan bagi BPGP atau mungkin Kemendikbudristek supaya untuk angkatan 3, kata sekolah penggerak angkatan 3 atau yang sekolah penggerak angkatan 1, angkatan 2 untuk di tahun 2023 dalam merancang proyek itu sebaiknya diadakan asesmen dulu, ya ibarat asesmen diagnostik sebelum pembelajaran diferensiasi kan. Kita apa dulu nih, kira-kira mungkin mengumpulkan guru melalui komunitas belajar, menurut Bapak Ibu yang biasa yang ngajar atau menemui dari anak-anak ada permasalahan apa di sekolah, yuk mari kita selesaikan permasalahan itu atau kita atasi dengan proyek ya. Misalkan itu tadi Pak, dari yang dialami adanya laporan bullying, maka proyeknya nanti bisa ke situ. Kemudian yang kewirausahaan itu juga didasari karena kayaknya sebentar lagi ini tahun-tahun politik, banyak yang butuh untuk bikin kaos. Nah, dan yang punya alat sablon baru sedikit. Nah, mungkin bisa diarahkan satunya proyek bangunlah jiwa dan raga, satunya adalah yang kewirausahaan itu. Itu menarik sekali Pak. Oke, terkait itu mungkin sudah ada gambaran cukup jelas Pak ya, terkait dengan tadi pertanyaannya. Ya, sudah ada gambaran kedepannya nanti seperti apa gitu. Ya. Oke, menarik. Nanti jika memang membutuhkan bantuan, mungkin narasumber, tapi jika Bapak Ibu sudah memiliki alternatif, lebih diutamakan yang dari Bapak Ibu. Tapi jika memang belum, nanti bisa dalam bantu sebagai fasilitator untuk mencarikan mungkin narasumber sekolah. Kami juga ada yang psikologi, tetapi tentu saja jika Bapak Ibu di Satuan Pendidikan memiliki alternatif yang lebih sesuai, monggo itu. Kalau untuk yang kewirausahaan yang menyablon itu kami tadi sudah dapat referensi, jadi kami akan nanti jika nanti memang menyablon itu memang dipilih siswa menyulam dan menyablon itu dua-duanya, kami tadi dapat referensi untuk mendatangkan tukang sablon yang sudah profesional. Oke, syukur-syukur kalau ada kaitannya dengan sekolah Pak, mungkin keluarganya siswa atau alumni itu. Nah, tadi dari asesmen diagnostik tidak ada Pak, jadi katanya keluarganya yang bisa menyulam, ahli menyulam atau menyablon, tunjukkan diri akan saya angkat menjadi guru luar biasa. Tadi saya bilang begitu. Jadi guru luar biasa selama menyelesaikan proyek ini, saya bilang begitu, tapi nggak ada. Akhirnya ya saya nanti dari luar, kebetulan di Wirosari itu ada tukang sablon terkenal namanya Dono, itu nanti mungkin saya akan mengandalkan ahli dari sana. Oke, mantap Pak berarti. Nanti juga begini, meskipun dalam proyek ini kualitas dari produk itu kan sebenarnya tidak dinilai kan dari kerjasama ketekunan anak-anak. Tapi mungkin anak-anak tidak perlu tahu bahwa hasil itu tidak dinilai, supaya mereka juga tetap mengoptimalkan kerjasama, mengoptimalkan produk. Kalau anak-anak tahu nanti, wah ini ngapain kita harus repot-repot seperti ini, toh nanti hasilnya tidak dinilai. Jadi itu cukup di antara Bapak Ibu Mawon, di antara Bapak Ibu yang menjadi koordinator proyek atau pendamping proyek, tapi tidak perlu disampaikan ke orang tua ataupun anak-anak. Kalau ke orang tua mungkin hanya menekankan tidak perlu dibantu jika itu memang tidak menggunakan aspek harus bekerja sama dengan orang tua, biar anak yang mengerjakan sendiri, karena mau dinilai kemandiriannya itu. Nanti khawatirnya orang tua pengen ini, nggak mau kalah, api-apian karo mencone gitu. Jadi orang tua ini ikut campur, di rumah dibikinkan, khawatirnya semacam itu. Jadi mungkin nanti sudah perlu disampaikan ke orang tua ketika ada pertemuan dengan orang tua, biar anak-anak ini melatih kemandiriannya. Mau hasilnya seperti apa, sekolah tetap mengapresiasi misalkan.
Misalkan melalui gelar karya nanti akan ditampilkan hasil karyanya anak-anak, misalkan semacam itu. Meskipun gelar karya Kemarin tidak wajib gitu. Monggo. kemarin ketika gelar karya proyek yang kedua itu dalam saya memberikan sambutan itu sudah saya sampaikan bahwa proyek P5 ini tidak hanya hasil akhir berupa produknya, tapi saya sampaikan juga bahwa yang ingin dibangun adalah dimensi profil pelajar Pancasila. Juga kami jelaskan 6 dimensi itu ke orang tua, juga bersama anak-anak itu semua sudah kami jelaskan. Kalau produk yang ditampilkan saat gelar karya ini adalah sebenarnya adalah hasil samping. Tapi hasil samping ini juga, hasil samping ini juga harus menjadi prioritas terus, karena hasil samping terus tidak penting tidak, tapi dimensinya sangat penting, hasil akhir atau hasil sampingnya juga sangat penting, saya bilang begitu. Juga penting. Jadi penting dua-duanya. Nanti kalau saya menyampaikan yang penting adalah yang dibangun adalah dimensi profil pelajar Pancasila 6 dimensi itu, kemudian nanti yang hasil akhir atau yang sampingannya itu adalah hanya samping, nanti asal-asalan. Maka nanti kami penilaiannya juga seolah-olah adalah yang dibangun adalah dimensi profil pelajar Pancasila dan juga hasil samping produk akhirnya tadi, gitu. Jadi siap. Mudah-mudahan nanti terkait dengan proyek yang ke depan ini tampaknya akan lebih mengena dan lebih matang, gitu Pak. Semoga, Pak. Tapi kalau kemarin dari gelar karya proyek Bhinneka Tunggal Ika itu masyarakat dan orang tua dan sebagainya itu banyak yang mengapresiasi. Dalam hal ini mengapresiasi gelar karyanya. Kalau sehari-hari kan mereka tidak melihat langsung bagaimana apakah kerjasamanya, gotong royongnya, kemudian bagaimana bernalar kritisnya, kemandiriannya kan mereka tidak lihat karena dikerjakan di sekolah. Tetapi ketika gelar karya itu kami sampaikan bahwa tari saman, tari gambyong, kemudian tari barong ini tidak akan berjalan dan seperti ini kalau tidak ada gotong royong, tidak ada kerjasama, kemudian tidak ada kompan, saya bilang gitu. Artinya mereka juga paham. Tanpa kerjasama, tanpa gotong royong, tari-tari kan tidak mungkin bisa kompak. Tidak mungkin ya. Gitu. Kan ketika dia nari juga ada temennya yang harus mengiringi dengan mungkin lagu gamelan, atau kalaupun itu diputar pakai MP3 pun juga tetap harus ada operator yang mengoperasikan. Gitu. Kalau tanggapan dari orang tua gimana Pak? Berarti dengan tari gambyong yang versi modifikasi SMA PGRI Wirosari. Mereka rata-rata menanggapi bagus karena bahkan mereka bertanya-tanya itu kok bisa seperti profesional, itu kapan latihannya, saya bilang gitu. Mereka orang tua tidak menyadari bahwa setiap Jumat dan Sabtu setiap hari Jumat dan Sabtu itu anaknya latihan terus, mungkin tidak menyadari itu. Ternyata hasilnya bagus gitu. Ya bagus. Dan kebetulan di tempat saya ada yang sudah profesional memang, jadi sebelum menjadi siswa SMA PGRI Wirosari pun mereka sebelumnya sudah mahir untuk menari, misalkan tari reog gitu. Jadi mereka nggak begitu kesulitan ketika dia milih tari reog begitu. Dan sebenarnya kelebihan dari gelar karya, terutama bagi sekolah Bapak Ibu itu, jika dikelola dengan baik kan itu bisa menjadi ajang untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan juga orang tua. Oh ternyata anak-anak saya itu di sekolah tidak hanya belajar di kelas, tapi ternyata juga ada aktivitas-aktivitas lain. Dan kalau mendapat apresiasi positif, nah itu akan menjadi semakin percaya. Makanya dalam PMU itu kan, kalau Bapak Ibu masih ingat, beberapa itu kan ada opsi yang paling tinggi itu adalah melibatkan orang tua. Nah, melibatkan orang tua ini artinya adalah harapannya supaya orang tua itu juga ikut mendukung. Mendukung itu mungkin bisa dalam bentuk kata-kata atau mungkin dalam bentuk dukungan lain. Siapa tahu dari orang tua siswa ini dengan konsepnya yang akan dirancang oleh misalkan teman-teman di SMA PGRI Wirosari terkait bangunan jiwa dan raga misalkan, dengan melibatkan orang tua sebagai mungkin minimal sebagai audiens, mereka kemudian saya ada kenalan mungkin dari BNN terkait dengan kenakalan remaja supaya anak-anak nggak terjerumus ke narkoba. Nanti saya bisa mendatangkan untuk biaya gratis, nggak usah bayar misalkan gitu kan. Itu juga
suatu bentuk dukungan keterlibatan orang tua. Jadi nanti biar dia ngasih Iya. edukasi bahayanya narkoba, misalkan semacam itu kan, itu juga bentuk keterlibatan dari support dari orang tua. Mungkin momennya itu seperti apa Pak? Momennya nanti ke depan kalau kita misalkan membicarakan untuk karena sekarang kan sudah berjalan gitu, yang semester ya, yang tahun ajaran baru. Berarti kemungkinan menyampaikan ke orang tua apakah melalui grup WA atau mungkin atau mungkin melalui ketika momen mereka sedang ke sekolah atau? Kami nanti kan ada lagi di proyek 3 nanti kan ada gelar karya lagi, walaupun apakah nanti gelar karyanya kami bersamakan dengan pembagian rapot ataukah nanti sebelumnya. Tapi kami kalau sebelumnya biasanya kami mendatangkan orang tua tapi perwakilan. Tapi kalau nanti gelar karya itu seperti kemarin, karena gelar karya itu dilakukan pada saat pembagian rapot, jadi seluruh orang tua siswa datang itu sehingga mereka semua bisa menyaksikan hasil karya anak-anak pada proyek Bhinneka Tunggal Ika, baik yang orang tua kelas 11 dan 12 itu. Mereka senang karena yang disajikan adalah berbagai karya anak-anak Indonesia, karya anak-anak. Jadi itu senangnya di situ. Anak-anak dulu kok ada yang bilang begini, dulu kok anak saya nggak ada begini ya, yang kelas 11 12 kan belum kurikulum merdeka. Oke. Mereka masih istilahnya sebagai audiens saja gitu. Bila dia teman-teman, Pak, kok dulu anak saya nggak ada yang seperti ini, Bu Merdeka, Bu, khusus untuk kelas 10 bilang begitu. Oh, berarti orang tua yang kelas 11 12 juga ikut datang karena gelar karya. Iya, karena pembagian rapotnya juga saya tempatkan di GOR. Iya, GOR. Di situ ada orang tua kelas 10 11 12 ada semua. Itu bahkan juga saya kombinasikan dengan pameran kewirausahaan untuk produk-produk makanan, Pak. Itu laris manis juga. Jadi produk makan dari kegiatan PKBU yang mata pelajaran life skill kelas 10, life skill kelas 11 12 kan KBU. Itu produk makanannya itu habis, yang jualan anak-anak kelas 11 12 habis. Itu karena kami datangkan orang tua juga tidak kami siapkan konsumsi karena ini pameran, jadi mereka beli dari anak-anak itu. Gitu. Iya Pak, ya justru gitu, kalau dikasih konsumsi mereka nggak beli nanti. Iya. Niatnya mungkin sekaligus mewarisi. Iya. Memang kalau pameran itu kan pameran karya, panen karya, gelar karya itu sama itu. Kalau pameran kan memang nggak ada konsumsinya. Pameran itu kan sebenarnya datang keliling melihat yang dipamerkan kan terus pulang atau membeli atau pulang gitu Pak. Nggak ada konsumsi. Iya. Berarti kemarin untuk pas pamerannya itu yang lokasinya di belakang sekolah itu Pak, atau di mana? Di GOR. Atau di tengah-tengah lapangan? Di GOR. Oh, iya. Yang kemarin saya belum sempat masuk itu nggih. Iya. Nggih. Wah, luar biasa ini. Mudah-mudahan nanti untuk berikutnya nanti tetap bisa optimal dalam hal gelar karyanya, supaya orang tua juga semakin mantap istilahnya. Wah, ternyata di SMA PGRI Wirosari berbeda dengan sekolah-sekolah lain. Kalau yang angkatan 3 itu kayaknya lebih sedikit Pak, yang di SMA itu jenjangnya yang mendapatkan status sekolah penggerak itu. Memang kebetulan Pak, kalau tema Bhinneka Tunggal Ika kan rata-rata sekolah itu kan mengambil topik seni budaya ya. Jadi rata-rata orang tua kalau disuguhi seni kan seneng. Oh iya. Apalagi kalau tari-tari gitu ya, tari-tari gambiong. Ini apakah jadi barungannya itu yang luar biasa, membuat geger gor tuh. Membuat geger gor. Tari barongnya itu. Nah, ini Pak, terkait dengan mungkin apakah anak-anak juga diminta menyusun dalam bentuk makalah atau tulisan gitu? Ya, nah, kalau dan apakah kalau laporannya itu misalnya dijadikan kayak buku itu sakit apa betul? Kalau bisa nanti saya bisa bantu untuk mendaftarkan ISBN atas nama sekolah dan menghasilkan laporannya masih belum dalam bentuk buku. Laporannya ya tujuan dari proyek itu apa, dimensinya apa saja, kemudian langkah-langkah dia mengerjakan proyek itu apa, kemudian dokumentasi foto selama latihan, itu selama pengenalan, selama latihan, selama gelar itu di print begitu Pak. Laporannya baru sebatas itu, belum dalam bentuk buku. Semoga aja nanti ke depan kami bisa lebih bagus untuk bisa mengembangkan dalam
bentuk buku gitu Pak. Jadi Oke, kami kan oke. masih belajar karena ternyata menulis itu juga nggak gampang kan menulis ini. Jadi Oke. perlu ya, jadi semoga aja nanti ke depan kita ada kemajuan, jadi tidak hanya sekedar laporan proyek tapi buku semacam buku hasil proyek begitu. Oke. Misalkan buku proyek penguatan profil pelajar Pancasila Dengan SMA SMK PGRI Wirosari, Wirosari. tetapi dalam bentuk buku. Jadi walaupun Oke. mungkin halamannya tidak banyak, hanya Oh, enggak apa-apa. 20 halaman, tapi dalam bentuk buku ini masih dalam bentuk laporan dijilid begitu, Pak. Oh, oke, bisa. Karena buku itu sebenarnya juga tidak harus dalam bentuk buku yang seperti kita ketahui. Kadang itu buku berupa kompilasi dari proyek istilahnya selama 1 tahun. Nah, mungkin nih Pak, kalau misalkan mau mengarah ke sana, nanti mulai dari saat ini mungkin bisa mensosialisasikan ke anak-anak, ke siswa. Jadi selain nanti juga mereka misalkan terkait dengan tari, mereka latihan nari, tapi mungkin mereka juga secara kelompok mencari makalah atau menyusun makalah terkait dengan tari itu. Nah, makalahnya ketika udah jadi, nanti digabungkan jadi satu. Jadi kalau dikumpulkan itu nanti bisa apa ya namanya, bisa dapat banyak itu. Kalau misalkan satu sekolah itu ada 10 kelompok aja itu, satu kelompok misalkan ada 15 halaman itu kan udah 100 halaman lebih. Kalau misalkan dari beberapa proyek itu dijadikan buku, satu buku itu enggak apa Pak ya? Loh, bisa Pak, enggak apa-apa. Nanti kalau memang sudah dikompilasi, meskipun yang menurut Pak Siswoyo itu belum dalam bentuk buku, misalkan dalam bentuk laporan, gitu, nggak apa-apa dikompilasi. Nanti saya coba dikirim ke saya. Nanti saya akan coba konsultasikan. Ini kalau untuk daftaran ISBN bisa nggak sebagai apa? Apakah sebagai buku atau sebagai modul? Itu jadi tetap sebenarnya ISBN itu tidak harus dalam bentuk buku. Jadi bisa juga kayak apa namanya ya, kayak modul. Intinya itu dalam bentuk versi cetak. Nah, nanti ketika sudah saya akan informasikan ke Bapak Ibu, ternyata ini bisa kategorinya ini, terus mungkin mau didaftarkan hak kekayaan intelektual atas nama sekolah sekalian juga bisa seperti itu. Jadi bisa menjadi salah satu apa ya namanya ya bukan kenang-kenangan apa ya, ini menjadi salah satu prasasti sekolah gitu. Prasasti sekolah Prasasti gitu. sekolah bahwa telah mengerjakan proyek gitu Pak ya. Iya. Oke, dan itu nanti bisa juga di-share di PMM yang nanti setelah ini kita juga banyak ngobrol terkait dengan PMM yang platform Merdeka Mengajar. Kemarin itu setelah gelar karya kan kegiatan sekolah kan semester 2 ini adalah membuat laporan dan presentasi laporan. Gitu. Oke, dari anak-anak nih Pak itu atau dari koordinator proyeknya? Dari presentasi anak-anak. Jadi laporan yang dibuat selama mengerjakan proyek itu dipresentasikan per kelompok. Gitu. Oke. Berarti nanti yang menilai itu adalah dari koordinator proyek yang tugas menilai ini, nggih? Oke. Iya. Kemudian nah, nanti setelah ya. Nggih, monggo Pak. Setelah itu baru minggu kemarin dan minggu kemarin adalah asesmen diagnostik untuk proyek ketiga kewirausahaan ini. Jadi mencoba bagaimana pemahaman awal anak mengenai kewirausahaan. Anak-anak ini kan kalau istilah sekarang kan anak-anak memasuki generasi Z, Gen Z ini. Anak Gen Z. Jadi anak Gen Z ini nanti ketika masuk tahun 2030 ini kan Indonesia apa namanya mendapatkan bonus demografi. Bonus demografi lah. Tambah 8 tahun lagi mulai sekarang anak-anaknya usianya usia 23, 24. Ini kan usia-usia produktif, Pak. Jadi itu bagaimana wawasan anak mengenai ini, kemudian bagaimana wawasan anak mengenai tentang membatik, tentang menyulam, tentang menyablon dan sebagainya ini kami berikan asesmen. Kemudian di akhir kami tanyakan kalau anak-anak ini ingin membuat karya di antara membatik, menyulam dan menyablon, itu apa yang kalian atau Anda pilih? Itu kebanyakan memang kemarin itu menyulam. Tapi setelah kemarin saya berdiskusi di grup kepala sekolah penggerak, itu menyulam juga bagus Pak. Tapi kalau sablon itu nanti kedepannya itu lebih banyak diminati karena ke depan itu banyak orang sekarang apa saja sekarang pakai jasa sablon gitu. Sablon, ya betul. Itu.
Terus itu yang organisasi itu juga sering pakai jasa sablon kayak ya, ya organisasi mahasiswa atau organisasi masyarakat itu kan mereka bikin dress code senengannya. Dress code itu ya, kan minimal kaos kan butuh sablon gitu kan. ya, gitu. Gitu. Nah, terkait dengan ini Pak, apa namanya project tadi, misalkan ini sebagai masukan mawon, dibuat kompetisi juga Pak. Jadi ada nanti mungkin sekolah bisa mengalokasikan untuk memberi hadiah 1, 2, atau 3 terkait dengan anak-anak. Aktivitas project ini istilahnya kompetisi untuk membuat video yang menarik. Kemarin kami coba di tingkat mahasiswa terkait dengan kegiatan kamu selama 1 semester itu ngapain aja, kegiatan akademiknya gitu. Ternyata ada satu itu yang bagus, 1 atau 2 dan itu menang. Dan itu menjadi salah satu karya sekolah, jadi karyanya prodi kalau di tempat kami. Nah, kalau di sekolah misalkan mau membuat versi dokumenter yang kreatif, anak-anak kan bisa. Ya, Nah, ya. dengan cara membuat kayak Video. misalkan sayembara atau kompetisi apa ya namanya, mungkin temanya terkait dengan ulasan proyek. Ulasan proyek kan nanti anak-anak akan saat ada proyek mungkin latihannya atau pentasnya itu akan mendokumentasi kemudian dikompilasi, tiba-tiba nanti udah jadi videonya. Nah, sekolah tinggal ini aja, tinggal menilai dan juga dikasih info bahwa video yang dikirim itu akan menjadi milik sekolah. Nah, itu kan juga akan menghemat waktu juga bagi sekolah supaya tim media nanti akan dibantu oleh siswa itu. Hasil karyanya anak-anak itu. Ya. Mungkin mereka dapat hadiah 200, 300 itu udah senang banget, Pak. Iya, iya. Nanti kemarin ya pada proyek 1 yang gaya hidup berkelanjutan tuh sudah saya begitukan, Pak. Ayo kirim video proyek mulai dari awal sampai akhir. Nanti yang terbaik kami beri hadiah, tapi karena tidak ada yang kirim, Pak. Ada yang kirim tapi tidak lengkap. Jadi terpaksa tidak saya beri hadiah karena permintaan saya itu mulai dari pengenalan, latihan sampai gelar karya itu lengkap gitu videonya. Dan nanti ke depan akan saya seperti kan termasuk ini Pak, ini kan yang proyek 2 Bhinneka Tunggal Ika, mungkin anak-anak punya dokumen, mungkin saya bisa lakukan itu, sekolah bisa melakukan menginformasikan anak-anak siapa ini ada sayembara pembuatan video proyek kedua Bhinneka Tunggal Ika mulai dari awal sampai akhir, nanti yang terbaik kan beri hadiah, bisa Pak, nanti bisa kami sampaikan ke anak-anak. Itu juga menghemat waktu dari Bapak Ibu, jadi kita juga sekaligus bisa melihat ternyata ada yang punya bakat dalam editing video kayak gitu. Iya, siap Pak. Yes, baik, terkait dengan proyek ini menarik sekali. Kemudian kita melangkah ke yang PMM, Pak. Jadi mungkin kita ngobrol dulu sih, nggak apa-apa ya istilahnya. Ya, nggak apa. Nah, terkait dengan PMM ini, PMM itu kan kemarin disampaikan oleh pengawas Sragen, Pak Tri Hartanto, bahwa di Jawa Tengah itu untuk penggunaan PMM oleh guru, oleh sekolah itu masih sangat rendah, kurang dari 50%. Nah, dari 2 PMO 2 sekolah di Saung Macan dan Gemolong, ternyata kendala mereka itu terutama yang pertama, satu itu belum aktivasi email belajar ID, Pak. Nah, itu. Nah, nanti mungkin bisa dipetakan jika di sekolah itu yang belum aktivasi belajar ID siapa, karena untuk bisa mengakses PMM itu kan harus menggunakan akun belajar ID. Yeah. Nah, yang kedua adalah permasalahannya mereka belum lolos aksi nyata. Nah, untuk lolos aksi nyata, kemarin saya share yang karya dari Pak Fahrudin yang dari SMA N1 Sambung Macan yang sudah berhasil untuk istilahnya tahap aksi nyata. Nah, yang dalam share linknya itu adalah contoh dari unggah aksi nyata yang versi sudah lolos. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu linknya itu bisa di-share ke teman-teman yang masih ada kendala belum lolos aksi nyata. Dan juga saya dapat bocoran dari saat Lokakarya Pengawas di Gerobokan kemarin di Purwodadi, dari fasilitator dari unsur pengawas, namanya Pak Muhammad. Jadi istrinya itu dia sebagai panelis panelis yang menilai ini karya dari aksi nyata. Ternyata mereka itu diberikan bekal untuk penilaian itu setidaknya memenuhi 4 unsur, 4 aspek yang setara, Pak.
S-nya itu situasi, T-nya tindakan, A-nya aksi, R-nya refleksi. Jadi aksi nyatanya itu kalau sudah ada unsur ini, nanti besar sekali kemungkinan itu untuk lolos. Nah, kalau sudah lolos, baru Bapak Ibu bisa share praktik baiknya di PMM, termasuk yang tadi sudah dirancang oleh anak-anak, Pak. Misalkan video project, nah itu bisa di-share ke situ. Kemudian juga modul ajar yang sudah disusun Bapak Ibu bisa di-share ke situ. Demikian juga dengan modul project P5 bisa di PDF kan, bisa di-share di situ. Itu nanti arahnya akan menjadi seperti ketika Bapak Ibu mendapatkan modul dari sekolah lain di awal-awal dulu. Jadi itu bisa dimodifikasi, bukan di copy paste, tapi dimodifikasi oleh sekolah lain gitu, guys. Dalam ketikan di sini, guys, STAR komponen aspeknya STAR. Misalkan S-nya itu kan situasi. G-nya tindakan, A-nya aksi, R-nya refleksi. Jadi situasi itu kita menggambarkan ada situasi apa di sekolah kita yang mau diangkat dalam aksi nyata. Ya ibarat kita nyusun skripsi itu kayak latar belakangnya itu, Pak. Kayak pendahuluannya. T-nya tindakan, ada rencana tindakan seperti apa gitu. Misalkan tindakan A untuk mengatasi permasalahan ini gitu. Nah, tindakan ini nanti bisa diambil dari literatur gitu, Pak. Misalkan menurut literatur untuk mengatasi tindakan ini menggunakan langkah seperti ini gitu. Nah, aksinya adalah tahapan pelaksanaannya seperti apa gitu. Baru di akhir ada refleksi gitu. Kalau sudah menggambarkan itu, insya Allah nanti itu lolos. Ya. Kemarin saya sudah mengunggah aksi nyata, tapi sampai sekarang di PMM itu masih tulisannya, masih notifikasinya masih menunggu validasi gitu. Nah, itu Pak, menunggu validasinya berarti kayaknya masih dari adminnya nanti. Ya, menunggu validasi. Jadi dulu keterangannya menunggu verifikasi dan validasi, sekarang keterangannya menunggu validasi. Validasi. Berarti sudah diverifikasi, Pak. Sudah diverifikasi, tapi masih menunggu validasi. Padahal sudah lama ya. Kalau dari Bapak Ibu yang lain bagaimana? Apakah itu ada kendala terkait ini? Kemarin juga sudah saya adakan pertemuan untuk khusus membahas PMM itu sebelum libur akhir semester itu. Iya, dulu ya. Ya itu sudah untuk ya kami dorong semuanya untuk mengunggah aksi nyata. Kalau guru-guru saya itu untuk login sudah semuanya, Pak. Login di PMM sudah semuanya. Kemudian lulus post testnya sudah semuanya. Ini yang belum lengkap itu adalah upload aksi nyatanya. Oh, oke. Berarti sudah separuh jalan gitu, bisa dikatakan progresnya di SMA PGRI Wirosari sudah sangat jauh sebenarnya, sudah sangat baik, tinggal nunggu dari aksi nyata. Oke. Semua topik sudah dikerjakan semua rata-rata dari Bapak Ibu guru, tinggal itu membuat aksi nyatanya saja. Oke. Kalau gitu yang berikutnya adalah terkait ini. Pembelajaran berdiferensiasi seperti apa, Pak? Tapi ini kan semester baru jalan, mungkin bisa diceritakan. Ini kan sudah masuk sudah 3 minggu, jadi memang saya sendiri belum kunjungan kelas untuk supervisi, Pak. Tapi kami sudah melakukan pemantauan. Nah, ini yang jelas nampak pembelajaran berbasis proyek dan berdiferensiasi adalah mata pelajaran olahraga, kemudian mata pelajaran keterampilan. Itu yang butuhkan keterampilan seni budaya itu jelas kami tidak selama ini sampai saat ini belum kunjungan kelas, tapi saya pemantauan. Jadi kami lihat begitu. Jadi untuk mata pelajaran lain yang bukan berbasis keterampilan itu memang sebagian masih yang berbasis yang berdiferensiasi ini masih belum maksimal. Jadi masih saya jumpai dari luar kelas itu Bapak Ibu guru ceramahnya mendominasi. Jadi nanti artinya apakah memang ceramah itu karena kebutuhan
misalkan materinya memang cocok disampaikan dengan ceramah, atau karena gurunya saja yang mungkin enggan mencoba Itu Pak menurut ya? saya karena misalkan begini Pak, kalau misalkan materi misalkan ya agama misalkan apa wudhu itu tidak perlu apa namanya anak diceritakan mengenai wudhu, langsung anak-anak pergi ke apa ke tempat wudhu, jadi cara berwudhu yang benar bagaimana gitu. Itu maksudnya berarti kalau diceritakan cara berwudhu itu kan apa namanya itu tidak berdiferensiasi menurut saya, tidak berbasis murid itu. Jadi tapi kalau anak-anak digiring ke padasan atau keran air, ayo kita gantian bagaimana cara wudhu yang benar, itu yang dimaksud menurut saya adalah itulah yang dimaksud kurikulum merdeka. Jadi banyak berbasis proyeknya. Oke, kalau berbasis proyek kan berarti anak-anak harus lebih banyak terlibat kayak di Iya, lapangan. banyak nih, Pak, prakteknya. Seperti misalkan matematika itu banyak, misalkan materi peluang itu anak-anak ajak saja ke jalan raya untuk mengamati peluang munculnya angka plat nomor, angka ganjil dan angka genap. Itu kan bisa dipakai. Anak-anak diajak keluar ke pinggir jalan raya, kemudian ada yang mencatat nomor kendaraan ganjil, ada kelompok yang mencatat nomor kendaraan genap. Nah, nanti pada durasi waktu yang telah ditentukan guru untuk kali ini lebih banyak plat nomor kendaraan ganjil atau genap. Atau diajak ke parkiran saja juga bisa, parkiran sekolah. Yang diparkir di depan musola itu lebih banyak yang nomor ganjil dan nomor genap. Nah, itu bisa dimasukkan di matematika. Itu sebenarnya itu jadi kadang-kadang menurut saya keengganan guru untuk melakukannya, itu menurut saya. Jadi nanti akan kami motivasi lagi. Anak sebenarnya lebih senang tidak bosan, kalau di kelas malah bosan anak-anak ini. Jadi kecenderungan ceramah itu yang justru yang menyebabkan. Ceramah memang metode yang tidak jelek, tetapi jangan misalkan alokasi 2 jam pelajaran itu ceramah saja itu. Akhirnya bosan, murid itu bosan. Padahal ada opsi lain nih Pak, misalkan ada opsi lain. Termasuk desain tempat duduk itu kan, desain tempat duduk kan ada 50 desain tempat duduk siswa di kelas itu. Jadi jangan hanya menghadap ke depan, dibuat macam-macam, ada desainnya. Jadi melingkar atau dibuat U atau bagaimana, itu biar tidak bosan. Kadang-kadang ini kegiatan sederhana, anak-anak disuruh membuat, yang menata kursi mejanya anak-anak, ayo kali ini meja dan tempat duduknya dibuat U, dibuat melingkar, dibuat bagaimana, kan banyak desain-desain seperti itu biar untuk mengurangi kebosanan, sehingga kegiatan anak ini lebih berpusat pada variatif, jadi variatif. Jadi anak-anak kadang-kadang bosan di kelas kan karena sebenarnya guru itu monoton di kelasnya, monoton. Jadi ceramah itu kalau guru tidak pintar-pintar memberikan materi yang menginspirasi, anak-anak bosan, akhirnya ngantuk. Gitu. Jadi intonasi juga berperan gitu. Intonasi kadang-kadang ya lembut, kadang-kadang keras. Kemudian materi yang diberikan itu harus happening. Yang happening artinya yang baru terjadi, itu yang baru viral, itu harus pintar-pintar mengaitkan kejadian yang baru viral. Gitu. Mandi lumpur misalkan itu Pak ya. Viral. Dulu ketika saya mencoba mengisi jam kosong, begitu saya mengenal video kebaya merah, anak-anak langsung rame. Nah, itu yang dimaksud kurikulum merdeka, bukan sisi negatif perbuatan perempuan yang merekam kegiatan itu, tapi akhirnya saya pancing ajak, kalau menurut kebaya yang dipakai oleh pemeran di video kebaya merah itu kebayanya orang mana? Itu jadi ajak kebaya orang mana. Ibu itu berarti paham ya Pak ya? Iya, ibu paham, tapi kan suasana kelas jadi asik Pak, jadi asik. Iya, jadi hidup. Jadi hidup. Buat selingan. Ya, dulu juga ada Pak, dan seperti itu tuh yang sering guyonannya mengarah ke sana, tapi ya itu disenangi sama sama anak-anak, karena ya memang gurunya itu pinter untuk mencari ice breaking-nya. Ice breaking kan nggak selalu dengan angkat tangan, goyang tangan atau apa, tapi dengan guyonan-guyonan semacam itu.
Jadi saya bukan menyuruh mereka untuk menonton video kebaya merah, tetapi pernah mendengar berita kebaya merah, pernah Pak, warnanya apa tuh? Merah, kebayanya apa itu? Itu pakaian adat mana itu? Saya cek ke sana. Akhirnya lah nanti hubungannya di proyek Bhinneka Tunggal Ika itu, lah itu nanti ya itu dikaitkan ke sana akhirnya. Jadi yang lagi viral-viral misalkan biologi, ini baru marak penyakit kuku, mulut dan kuku. Itu Penyakit apa Pak? Bener? penyakit mulut dan kuku. Ini banyak nih. Oh, saya baru tahu. Ini sapi ini hibernate Pak. Saya sekarang belum selesai Pak ini penyakit mulut dan kuku pada hewan sapi ini. Oh, Ini hewan sapi. baru lagi tadinya sempat terhenti, tidak banyak sapi mati, sekarang umat lagi nih, banyak sapi mati karena itu Pak. Oh iya, yang dulu pernah terjadi itu pas Di Jawa Timur, pandemi itu nggih. Malang barusan ini, tahun 2002 juga heboh Pak itu penyakit. Heboh lagi, oke. Di Jawa Timur bahkan di Malang juga, di mana itu juga peternakan berapa puluh langsung mati itu karena penyakit itu. Jadi akhirnya anak-anak tertarik, termasuk misalkan geografi, sekarang baru terjadi gempa Cianjur. Nah, gempa Cianjur melihat gempanya contohnya yang faktual, istilahnya yang sedang viral itu mereka malah lebih mudah untuk mengasosiasikan gitu antara materi dengan zaman nyata gitu. Skala magnitudonya, kekuatan magnitudonya berapa, bisa anak membaca dari artikel di media, kemudian jarak Cianjur sampai Wirosari itu berapa kilometer, buka Google Map. Kalau dari Wirosari ke Cianjur naik Grab itu osinya berapa, bisa. Nah, itu anak-anak dia karena akhirnya geografi, rute dan sebagainya didapat semua. Tag lokasi kita, aplikasi di geotag itu disuruh mengunduh. Ini anak-anak akan tertarik sebenarnya seperti itu. Anak-anak sekarang disuruh membaca buku tuh nggak mau Pak, anak-anak sekarang. Maunya ya itu yang ada di Android-nya itu. Itu Pak, ini gambaran sekilas menurut saya kalau kita banyak memberikan ceramah tapi yang menginspirasi, kemudian materi yang diberikan hibernate itu akan menarik, tidak membosankan. Tapi nanti akan dorong juga seperti itu. Kalau menurut Pak Siswa sendiri dari skala rasio mungkin ya, berapa persen guru yang sudah benar-benar menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhan peserta di sekolah? Ini mungkin belum, ya mungkin sekitar separuhnya Pak. Separuhnya. Okay. Alhamdulillah kalau separuh kan artinya justru sebuah angka progres yang besar gitu. Masalahnya begini Pak, kalau ada kegiatan atau jadwal supervisi kunjungan kelas pasti berdiferensiasi Pak. Iya karena dinilai ya Pak ya. Tapi kalau dinilai kembali. Kalau misalkan tidak ada jadwal supervisi mungkin ya kembali lagi. Tapi kepala sekolah kan tidak mungkin setiap hari supervisi guru tersebut Pak. Jadi jelas kalau ada jadwal supervisi kunjungan kelas pasti bagus, berdiferensiasi mereka yaitu metodenya, makanya ya itu nih yang jelas bagaimana membangun kesadaran guru agar benar-benar mau berubah mengikuti kemauan kurikulum merdeka itu. Jadi manajemen mau berubah intinya. Jadi kurikulum merdeka ini akan berhasil jika guru itu mau berubah dari paradigma lama ke paradigma kurikulum merdeka itu saja. Mau berubah intinya Pak. Teorinya muluk-muluk, tapi kalau prakteknya tidak berubah, cara mengajarnya sama saja. Terutama ya kayak geografi, biologi itu kan nggak cukup memang kalau hanya teori gitu. Butuh ke lab atau ke lapangan betul Pak gitu. Iya. Yang berbasis maksudnya yang kontekstual. Faktual itu kan sebenarnya di lingkungan kita banyak sekali. Ya, mudah-mudahan nanti semakin banyak yang menyadari bahwa pembelajaran itu kalau bisa ya orientasi adalah dari peserta didik gitu, gitu. Karena kita ngajarkan ke anak-anak tujuannya supaya materinya kan ditangkap. Kalau kita pakai sudut pandang kita saja dengan terus mungkin pakai metode yang nyaman bagi kita tapi nggak nyaman bagi anak kan ya tidak berpihak pada murid kan ya Pak. Iya. Yang jelas berdiferensiasi itu pembelajaran yang
fokus pada kebutuhan murid. Kebutuhan Jadi usaha tadi. kebutuhan murid itu apa itu difasilitasi gitu. Oke. Nah, kemudian yang terakhir ini Pak, yang Tidak hanya sekedar berdiferensiasi, sekedar beda itu tidak. Jadi kebutuhan anak apa gitu. Nanti kebutuhan anak kalau misalkan satu kelas itu kebutuhannya sama, memang itu yang dibutuhkan, itu menurut saya berdiferensiasi. Ya nggak apa-apa. Iya nggak apa. Nggih. Kalau anak butuhnya ini Nggih, saya nggak apa. satu kelas Pak menginginkan praktek di sini, nggak apa-apa karena kebutuhannya itu. Gitu. Tidak harus berbeda kelompok ini praktek, kelompok ini diskusi, tidak. Jadi satu kelas ini menghendaki untuk mata pelajaran mengukur tinggi pohon semua menghendaki keluar kelas Bu, misalkan Pak begitu. Jadi kami praktek bersama-sama mengukur tinggi pohon dengan bayangan pohon, nah, misalkan begitu. Nah, jadi tidak harus berbeda, bisa sama. Dan ini memang untuk pembelajaran berdiferensiasi itu kalau tidak diawali dengan asesmen diagnostik kita nggak akan tahu istilahnya itu kebutuhan anak seperti apa. Dan asesmen diagnostik juga tidak harus dengan nyebar angket sebenarnya. Ketika mungkin Bapak Ibu di kelas mengamati anak-anak yang model begini-begini itu sebenarnya juga bagian dari diagnostik gitu sebenarnya. Misalnya malam harinya, misalkan hari ini ada mata pelajaran ekonomi misalkan, dulu misalkan. Terus malamnya tadi ngelis, besok pagi mata pelajaran ekonomi dengan topiknya bla 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 bla, menghendaki metode yang bagaimana, anak-anak disuruh ngelis, itu masuk asesmen diagnostik Pak. Asesmen diagnostik. Bisa gitu. Atau misalkan guru sudah memiliki gambaran, menurut saya itu untuk mata pelajaran ekonomi materi karena permintaan dan penawaran, saya mau ngajak anak-anak ke lokasi yang bisa menunjukkan transaksi itu atau terkait dengan pasar persaingan tidak sempurna gitu. Nah, itu terus tawarkan ke anak-anak apakah sepakat gini? Ya, terus ada yang sepakat, ada yang tidak. Tapi menurut gurunya itu baik, nggak apa-apa dilaksanakan, Pak. Iya, jadi kemarin juga begitu pas yang kelas 12 sosiologi itu kan materinya interaksi sosial. Anak-anak ajak saya ke pasar, bagaimana anak-anak berkomunikasi dengan mereka. Jadi bagaimana interaksi sosialnya. Anak-anak diajak ke masyarakat, orang lewat ditanya dan sebagainya, ke aktivitas masyarakat itu ditanya, itu masuk bagaimana dia bertanya dan jawaban yang ditanya seperti apa, itu masuk interaksi sosial. Anak senang seperti itu. Akhirnya nanti anak-anak akan menyimpulkan sendiri. Jadi interaksi sosial itu apa sih? Seperti yang Bruno pernah lakukan mengenai proses produksi itu, anak-anak juga produksi itu gambar seperti ini ya. Misalkan jadi nanti memang butuh kesadaran Bapak Ibu guru semuanya bagaimana menyadari bahwa guru merdeka memang butuhkan kemauan berubah lebih besar daripada kurikulum lama. Jadi nanti saya juga tugas saya untuk mendorong Bapak Ibu guru untuk berubah. Nah, yang mungkin juga sering terlewat itu terkait dokumentasinya, Pak. Jadi mungkin ketika gurunya merancang pembelajaran berdiferensiasi dengan keluar kelas. Nah, bisa gurunya itu meminta tolong salah satu siswa yang dirasa mungkin secara pemahaman dia sudah bagus itu, bisa nyimak materi sambil jalan itu, untuk mendokumentasikan potongan-potongan, terus nanti dikompilasi. Nah, video yang sudah jadi nanti itu bisa diupload mungkin di sosial media sekolah atau sosial media pribadi atau di PMM. Nah, sekali lagi PMM itu banyak sekali yang ternyata mengunggah itu video dari pembelajaran berdiferensiasi kayak yang dicontohkan Pak Farudin. Jadi di Sambung Macan Pak Farudin itu baru satu-satunya guru yang sudah upload praktik baik di sana. Yang kemarin di share itu kan berbagi praktik pembelajaran berdiferensiasi dari segi diferensiasi proses dan asesmennya. Itu ya sederhana, sebenarnya dia meminta temannya, waktu itu kan ada temannya yang bisa dimintai tolong untuk merekam aktivitas belajar nggak full, tapi dipotong-potong. Toh durasinya video itu pun hanya kurang dari 10 menit kalau nggak salah. Itu udah merupakan kompilasi. Nah, hal sistem itu sebenarnya yang kadang kita sering lupakan. Jadi ketika kita melaksanakan hal-hal baik atau hal-hal yang menurut kita itu bagus, alangkah baiknya juga bisa terdokumentasikan supaya orang lain nanti bisa ikut
termotivasi, syukur-syukur jika dia mau meniru semacam itu. Nah ini mungkin Bu Nunung kalau mau ngajak ke pasar anak-anaknya ada satu yang diminta ini untuk merekam itu Bu, lewat HP itu nanti dieditnya melalui aplikasi yang populer misalkan CapCut itu atau yang lain, monggo semacam itu. Yang sudah mempraktikkan baru Bu Nunung saja Pak kayaknya. Terus ada Sudah. fisika, kemudian biologi dulu pernah Bu ya? Ngajak ke Indomaret dan sebagainya itu, kemudian fisika juga sudah, tapi hanya apa ya, semacam videonya belum panjang, jadi terlalu pendek. Maka saya kemarin komen ini Bu, itu video panjenengan bagus, sudah bagus. Tolong untuk dikirimkan lagi video yang versi agak lengkap, jadi ada permulaannya, jadi bagaimana panjenengan melakukan asesmen diagnostik, bagaimana panjenengan dari asesmen diagnostik itu kemudian jadi proses pembelajaran dan asesmennya itu saya kemarin udah inti yang dikirimkan ke saya tuh inti diferensiasi anak-anak tuh praktek. Mungkin ditambah dengan asesmennya misalkan beliaunya itu yang aktivitasnya kan misalkan ngajak tadi ke Indomaret, tapi mungkin ditambah dengan asesmennya supaya durasinya panjang. Asesmen misalkan dia mau mencontohkan asesmen yang dia lakukan dengan pembelajaran semacam ini itu adalah contohnya seperti ini gitu. Itu juga bisa menjadi salah satu dokumen kurikulum sekolah karena itu kan menjadi sebuah dokumen pengganti ini Pak, soal ujian itu, atau istilahnya ketika Bapak Ibu mengumpulkan perangkat pembelajaran disertai dengan soal-soal itu kan, kalau dengan video itu kan dokumen itu bisa dianggap sebagai dokumen juga. Berarti sekolah juga perlu menyediakan misalkan Google Drive yang untuk mengkompilasi pembelajaran dalam bentuk non kelas yang didokumentasikan melalui video. Jadi saya rasa akan menjadikan sekolah itu berbeda dengan sekolah-sekolah kebanyakan, Pak. Ya, ini video-video yang dikirim Bapak Ibu guru sebenarnya sudah banyak. Cuma mungkin kompilasinya ini yang belum sempurna. Jadi saya menginginkan nanti ada video yang bagus. Jadi kalau misalkan di Bapak Ibu guru ingin mengupload di PMM berupa aksi nyata itu, karena di PMM itu untuk mengupload aksi nyata di sana kan sudah ada semacam petunjuk aksi nyatanya apa yang harus diupload, langkah-langkah apa yang harus dikerjakan, apa saja yang harus diupload. Jadi kan tidak sekedar mengupload, jadi langkah-langkah yang ada di aksi nyata yang harus dikerjakan apa itu sudah ada petunjuknya. Jadi kadang-kadang lupa Pak. Jadi kadang-kadang lupa, saya sendiri ada langkah yang belum saya kerjakan tapi sudah saya terlanjur upload. Jadi nggak tahu nanti kan dari hasil validasi nanti kan ada masukan. Nah itu Pak, mungkin jika ada ininya Pak, tim media yang misalkan guru itu kok hanya bisa mendokumentasikan tapi nggak terlalu jago atau nggak pede untuk ngedit, nanti bisa disetorkan nanti tim multimedia yang akan mengkompilasi gitu atau editing itu. Kalau misalkan ada itu kami akan lebih bagus. Sudah punya ya, mungkin sudah punya namanya Bu Ike. Itu Bu Ike itu kami tugasi untuk dokumentasi kegiatan pembelajaran dan juga proyek Bu Ike. Jadi yang nanti Bu Ike itu nanti yang mengedit ya Bu Ike itu. Kemarin kami punya video tentang proyek pengetahuan profil pelajar Pancasila, yang proyek 1 kami sudah ada, yang proyek 2 belum selesai Pak, karena banyak itu mau dipilih yang mana belum sempat kami bertemu dengan Bu Ike lagi, maksudnya untuk membahas itu karena minggu kemarin itu kami ada kegiatan raker di Jakarta sehingga harus menyiapkan segalanya. Jadi kemudian minggu ini ODL. Jadi belum membahas lagi mengenai bagaimana video-video yang mana yang perlu nanti didokumentasikan, yang tidak perlu yang mana. Nanti kan Bu Ike minta petunjuk dari saya mana-mana yang perlu dibuat kompilasi begitu Pak. Kalau video mungkin akan dikirimi Pak linknya nanti
insya Allah dalam akan share juga di mungkin story WA atau di teman-teman. Jadi bisa sebagai apa ya namanya contoh. Karena banyak sekali Pak, terutama sekolah yang ini, yang kategori merdeka bergerak mandiri itu memaknai bahwa ya itu tadi contohnya misalkan hasil karyanya anak-anak terkait proyek boleh dikerjakan orang tua itu karena khawatir anaknya kerjanya kurang bagus gitu. Kami sebenarnya sudah punya web itu di dalamnya juga ada YouTube-nya, ada Facebook-nya dan sebagainya. Kami punya akun khusus Facebook sekolah, Instagram sekolah, YouTube sekolah. Tapi karena adminnya itu kebetulan yang saya tunjuk admin itu guru BP dan kemudian karena di tengah perjalanan semester 1 itu ada guru sosiologi mengundurkan diri pensiun. Akhirnya guru BP itu kami tugasi untuk mengajar juga sosiologi sementara. Jadi kadang-kadang kegiatan keadminannya yang menjadi tanggung jawab yaitu kurang maksimal karena memang harus BP pekerjaannya banyak, harus mengajar itu ini admin sudah ada Pak, adminnya khusus yang mengupload gambar kegiatan sendiri, yang bagian dokumentasi ada sendiri sebenarnya. Hanya kurang maksimal aja. Sebagian sudah ada di sana, sudah ada di YouTube sekolah, di Facebook sekolah. Kalau ada backupnya akan lebih bagus Pak, backup orangnya maksudnya. Mungkin 2 orang gitu. Jadi satunya berhalangan, satunya bisa lihai gitu. Nih, kalau terkait e-rapat bagaimana Pak? Mungkin karena ternyata sudah jam 12:05. E-rapat sudah berjalan, kami sesuai dengan petunjuk dari e-rapat Dapodik. Justru kalau kelas 10 tidak ada masalah Pak. Yang ada masalah itu justru rapat kelas 11-12. Karena apa? Kelas 11-12 itu e-rapotnya harusnya menggunakan K13, ada 3 penilaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Tetapi dari e-rapot yang di launching oleh Kemendikbud itulah e-rapot antara kurikulum merdeka dan K13 sama. Jadi nilainya kelas 11 dan 12 satu. Apakah nanti perkembangannya, apakah nanti ada revisi? Karena harusnya yang kelas 11-12 berbeda, ini tidak Pak. Ini justru kelas 11-12 mirip dengan kelas 10. Ini sama Kak, saya kira sama Pak. 12 ini berarti yang non KM ya, Pak? Iya, kelas 11-12 kan kurikulum 2013, kan Kurtilas. Harusnya kan nilai rapotnya kan 3 nilai. Nilai pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Tapi nilainya hanya 1, hanya pengetahuan saja. Kalau memang aplikasinya begitu, memang dari e-rapot yang muncul begitu. Kalau misalkan yang 11-12 pakai rapot lama, tapi yang kelas 10 ini pakai yang kurmer, kalau memang kita ingin pakai 3 kolom nilai yang Kurtilas, itu harus pakai rapotnya pakai aplikasi Pak, tidak pakai e-rapot, pakai aplikasi. Nah, pakai e-rapot yang dipakai yang di launching di Dapodik e-rapot itu. Kalau nanti kita tidak pakai e-rapot, berarti nanti kalau pakai aplikasi yang pernah kita pakai sebelum ada e-rapot, itu nanti kita kembali lagi nanti di riwayat e-rapot kalau kita pakai aplikasi, maka kelas 11-12 tahun pelajaran ini tidak menggunakan e-rapot Pak. Jadi dari teman-teman kepala sekolah waktu itu ketika berkumpul di forum MKKS, ini bagaimana untuk e-rapotnya Kak, yang kelas 11-12 yang Kurtilas kok sama dengan kurikulum merdeka. Saya jawab begini, kita pakai aja itu, nanti kalau ada revisi kita pakai yang revisi gitu. Anak kelas 11-12 harus menerima rapot, yang penting anak kelas 11-12 menerima rapot, monggo rapotnya yang dimasukkan kelas pengetahuan saja nggak apa, keterampilannya nanti begitu Pak, kemarin jawaban saya ketika ditanya teman. Akhirnya ya semua ya pakai e-rapot yang ada di e-rapot Dapodik itu Pak. Karena perbedaan yang mencolok antara yang rapot kelas 10 dengan kelas 11-12 itu kan kelas 10 ada rapor proyeknya ya Pak. Jadi kalau e-rapot versi terbaru kan ada unsur penilaian proyek gitu. Tapi ini kalau berarti sudah yang semester berjalan ini nanti berarti sudah pakai e-raport versi terbaru, berarti yang
SMA PGRI Wirosari ini justru yang sudah lebih siap artinya. Karena dari oh iya Pak, gimana Pak? Yang SMA PGRI saya pakai rapot yang kurikulum merdeka Pak. Jadi yang terbaru. Jadi rapotnya ada 2, rapot intra dan rapot project gitu. Oke. Isinya enak Pak. Isinya lebih enak katanya. Ya. Berarti selangkah lebih di depan Pak, karena ya seperti rapot projectnya itu dimensi, kemudian indikator elemen dimensinya kan, sudah tersedia di situ. Kita tinggal memilih bulan ini begitu ya, bulan ini kemarin. Betul. Kalau yang bulan ini yang saya tugasi untuk menghandle rapat projectnya. Bulan ini aku kepala projectnya. Tinggal memilih Bu yang kemarin ya. Oke. Kalau kayak CPL itu sudah berhasil terinput ya Bu? CPL terus deskripsi nilai-nilai yang istilahnya siswa itu masih kurang gimana, nanti kan di rapat itu ada yang rapot intra ada Pak, itu memang itu menulis TP dulu, tujuan belajarnya dulu ditulis, nanti tinggal memilih mana yang sudah ditulis itu tadi, tinggal memilih mana yang belum tercapai dan mana yang sudah tercapai. Nantinya itu ketika yang kelas 10 ini naik ke kelas 11, 12 kemudian masuk ke perguruan tinggi, rapor ini nanti itu bisa membantu seleksi mereka. Misalkan Bapak Ibu menuliskan kelemahan dan kelebihannya. Yang kan kalau di raport yang intra itu kan kita menuliskan kalau anak ini unggul sekali di bidang apa. Ada kalau misalkan semacam itu, kalau enggak ya enggak ditulis enggak apa-apa. Atau lemahnya di mana. Itu kan ketika nanti mereka masuk seleksi jalur rapor ke perguruan tinggi, entah itu perguruan tinggi negeri maupun swasta, misalkan ambil kedokteran ngoten nggih. Nah, misalkan ambil kedokteran. Dengan panitia seleksinya melihat rapor yang versi kurikulum merdeka, ada deskripsi, oh ternyata anak ini tuh bagus pada mata pelajaran biologi, itu kan akan menjadi pertimbangan lebih bagi anak untuk diterima. Beda dengan raport yang versi lama. Versi lama itu hanya angka, tidak ada deskripsinya yang detail anak-anak ini lemah di mana atau lebihnya di mana gitu. Nah, jadi tapi ya, kalau dari informasi Pak Siswoyo, berarti SMA PGRI Wirosari selangkah di depan, karena dari 2 sekolah yang sudah PMO, Gemolong dan Sambung Macan itu, kalau Sambung Macan masih memutuskan nunggu tahun ajaran baru biar sekalian. Kalau yang Gemolong masih kayaknya minimal ya tahun ajaran baru, masih belum siap karena masih belum pakai rapot. Jadi masih pakai aplikasinya sendiri, aplikasi sekolah yang template-nya itu sama, hampir sama lah istilahnya dikatakan dengan raport. Kemarin kemarin sebelum kita mengisi nilai itu kan ya kami rapatkan itu bersama operator seluruh guru itu. Kita harus pakai rapot gitu. Jadi karena nanti dashboard digital kita akan nampak Pak. Dashboard kita akan nampak oleh Kemendikbud, itu akan dinilai kinerja sekolah. Dashboard digital kita itu akan nampak Pak. Jadi sekolah A itu sudah pakai rapot atau belum, laporan bosnya bagaimana, kemudian laporan-laporan lain itu dashboard digital itu nampak. Itu hubungannya nanti juga dengan akreditasi Pak. Akreditasi sekarang kan kalau kinerja sekolah bagus kan diperpanjang gitu, tidak ada visasi ke sekolah. Jadi termasuk PMN dan sebagainya. Seperti yang disampaikan Pak Roman tadi, untuk kali ini nanti untuk seleksi masuk perguruan tinggi negeri, memang deskripsi sangat diperhatikan. Kalau tahun kemarin Pak, yang kurtilas itu sebenarnya ada deskripsinya Pak, tetapi deskripsi itu cenderung asal-asalan. Karena apa? Karena walaupun ini di kurikulum merdeka itu juga dibatasi jumlah karakternya, tetapi ada semacam guru kan ada menulis TP-nya dulu. Tapi kalau di kurtilas itu kan rapotnya itu kan deskripsinya sudah ditulis semua, karakternya dibatasi ini, akhirnya harus mendelete kalimat teks yang ada di situ di-delete. Akhirnya kadang-kadang guru mendelete-nya asal aja. Yang penting bisa diinput begitu. Nah, kalau dibatasi ada kelebihannya Pak. Iya, saya dapat materi dari hanya yang penting saja yang dimasukkan ngoten nggih. Ini
betul yang disampaikan Pak Roman tadi, nanti masuk perguruan tinggi kan tesnya kan tes skolastik, Pak, Ada bakat tes skolastik. rapotnya, nggih, Nah, skolastik. yang jalur rapat memang kurikulum merdeka nanti deskripsi diperhatikan. Misalkan begini, nilai angka di situ kan ada nilai angka pengetahuan dan juga ada deskripsinya. Kalau anak itu IPA-nya nilainya bagus, tapi nih deskripsi kalau asal mau ambil kedokteran, kok biologinya kurang, capaian tujuan biologinya kurang, itu menjadi bahan pertimbangan, nanti bisa tidak masuk kedokteran karena deskripsinya asal. Ini kemarin ketika bersama Kadinas Bu Uswatun, hati-hati kurikulum merdeka. Nanti deskripsi itu menjadi bahan pertimbangan ketika masuk perguruan tinggi yang jalur rapot. Nanti jalur rapot itu kalau yang SBMPTN kemarin, Pak, yang SNPTN, Pak, itu kan yang diambil hanya 6 mata pelajaran. Ya, sekarang seluruh mata pelajaran, Pak. Pertimbangannya seluruh mata pelajaran nanti. Jadi seluruh mata pelajaran di sekolah itu menjadi bahan pertimbangan seleksi masuk perguruan tinggi. Tidak hanya 6 mata pelajaran, matematika, fisika, kimia, biologi, bahasa Inggris atau sosiologi, ekonomi, geografi itu, tapi nanti tidak, seluruh mata pelajaran penting nanti. Nah, ketika anak itu mengambil pilihan program studi, nanti dilihat nilai rapot dan juga diskusinya. Anak ini bagaimana? IPA-nya 80, tapi diskusi di situ ada TP, biologinya belum tercapai. Ini bisa gagal, padahal nilai IPA-nya baik. Mungkin ada kesalahan dalam menulis deskripsi. Ini bisa apa ya? Anak-anak ini bisa gagal untuk memilih pilihan program studi. Jadi menjadi penting sekarang deskripsi di rapot kurikulum merdeka. Mudah-mudahan itu nanti semua sekolah itu bisa memahami gimana. Karena yang sering dijumpai itu kalau saya lihat di sosmed dan kalau beberapa bapak guru tanggapannya terkait apa tuh ribet karena di awal kan inputnya itu kan membutuhkan effort usaha lebih. Nah, bapak ibu itu banyak yang mau aneh, wah ngapain harus nginput. Padahal itu kan nanti yang mendapat manfaat juga sekolah, juga siswa. Kalau siswanya diterima di katakanlah di perguruan tinggi favorit, sekolahnya juga menjadi ikut bangga itu. Ya memang untuk e-raport ini kita di awal memang harus ekstra, tapi hanya di awal saja. Nanti kita sudah terbangun sistemnya itu tinggal jalan. Ya alhamdulillah ternyata di Wirosari ini sejauh ini dari 3 sekolah yang PMO Januari berarti yang sudah paling siap yang terkait dengan e-raportnya. Ya. Ya alhamdulillah Pak, jadi sekolah kami untuk tahun pertama implementasi kurikulum merdeka, rapotnya sudah menggunakan e-raport dari Kemendikbud yang di-launching Kemendikbud. Baik. Ini nanti bisa sampaikan jadi ke misalkan dengan koordinator fasil, karena kemarin ya sebelum PMO ini saya sampai mikir jangan-jangan semua sekolah memang belum pakai semester ini, mungkin mulai tahun ajaran baru, ternyata ini malah sudah. Nah ini nanti di PMO Februari nanti sangat disampaikan lagi Pak. Enggak ya, kalau Februari belum rapotan mungkin bulan apa ya Pak ya kalau untuk rapotan nanti ketika Bapak bulan Juni Pak. Ada bulan Juni ya. Oke. Memang begini Pak, kemarin waktu di grup kepala sekolah ya di grup PSP juga itu mengenai rapot itu kan bagaimana pada bingung karena apa? Karena rapot kelas Kurtilas dengan kurikulum merdeka kok sama gitu. Ada yang memang saya pakai aplikasi dulu begitu. Kalau saya nekat pakai rapot yang launching buatan Kemendikbud karena itu nanti yang tanggung jawab Kemendikbud, saya begitu. Salah atau benar kita pakai itu, saya bilang begitu. Ya terserah sekolah masing-masing lah, saya bilang begitu di grup itu kan saling komen ya. Gitu ya. Kalau saya pakai rapot yang di launching Kemendikbud, misalkan salahnya tapi yang saya ikut Kemendikbud, saya bilang begitu. Iya. Betul. Kalau misalkan nggak ikut dan nanti kedepannya diwajibkan kan malah kedandapan ya Pak istilahnya, nanti malah udah diwajibkan dikasih batas waktu misalkan itu kita masih belum ikut yang dikasih arahan, kita malah butuh waktu untuk menyesuaikan lagi.
Kalau saran saya memang ikut saja, nggak apa-apa, nanti arahnya kalau kebijakan ternyata mau kan kita sudah nggak Iya. bingung gitu, kita udah Nggak prepare. bingung ya. Sudah familiar gitu, Pak. Dan malah bisa menjadi rekomendasi mungkin Pak di PSP Angkatan 3 gitu, misalkan Kalau Angkatan 3 butuh narasumber terkait dengan sekolah mana yang sudah pakai e-raport. Nah, berarti nanti Bapak Ibu yang di SMA PGRI Wirosari mudah-mudahan bersedia dan siap, misalkan diminta untuk menjadi narasumber terkait dengan operator saya siap, Pak. Operator saya siap nanti. siap, gitu. Itu ya, ini operator. Ya nanti bisa didelegasiin Pak, nanti juga memang ada yang meminta. Tapi Pak, mungkin kalau Kabupaten Grobogan kelihatannya hampir semuanya sudah pakai e-raport yang di launching Kemendikbud, Pak. Karena ketika kami sebelum rapotan itu, kami kan ada rapat bertemu dengan Kepala Kabupaten Grobogan. Itu saya ditanya, karena penggerak ditanya, bagaimana penggerak untuk e-raport kita pakai yang Kemendikbud atau pakai mana? Saya pakai Kemendikbud, saya bilang begitu. Dapat komen gimana? Salah bener pakai itu aja, Pak. Itu kan launching yang itu made in-nya Kemendikbud, kita pakai saja. Nanti salah kan kita juga kita kan pakainya Kemendikbud ya begitu. Istilahnya kita ikut dari yang mensupport ya Pak ya. Iya, ikut dari yang mensupport kita. Jadi yang membiayai kita, yang biaya kita itu pemerintah Kemendikbud, kita dapat bos juga dari pemerintah Kemendikbud. Jadi ikut saja, nanti gampang lah, nanti kalau di belakang ada revisi, nanti ada seri-seri lagi, nanti ada launching lagi e-raport. E-raport nanti masih ada direvisi lagi. Versi ada berapa lagi, gitu Pak ya biasanya? Iya, itu kemarin yang kita pakai itu launching e-raport yang keberapa gitu Pak? Versi 20 atau berapa ya? Iya, itu iya. Berapa gitu. Iya. Itu wajar Pak, kalau dari pengembang aplikasi itu memang biasanya mereka prinsipnya wait and see. Artinya mereka tidak akan tahu ada keluhan semacam apa jika itu belum ada laporan. Jadi kalau ada keluhan apa nanti saya dilaporkan, karena di SIMPKB juga ada fitur yang biasa kita isi itu loh, yang apakah aplikasi error atau apa. Nah, kita bisa mengajukan istilahnya kalau ada keluhan lewat situ. Kemarin saya juga sebelum ada launching e-raport itu kami beli aplikasi e-raport, atau beli Pak saya. Oh beli? Saya sudah siapkan aplikasi yang beli, tapi kok dari Kemendikbud rupanya men-launching e-raport, akhirnya kami pakai yang e-raport dari Kemendikbud itu. Akhirnya saya beli yang aplikasi itu nganggur. Ternyata beli itu juga Pak, masih memakai bahasa pemrograman. Jadi malah iki yo bahasa pemrograman ya pada sama susahnya gitu, saya bilang begitu. Sama-sama belajarnya mending sekalian aja ya Pak ya. Pakai e-raport saja. Oke, baik, ini kayaknya kalau untuk topik sudah semua dan waktu sudah menunjukkan 12.22. Untuk yang SIMPKB nggak apa-apa Pak, nanti dalam insya Allah isinya tidak jauh berbeda, tapi mungkin ada yang kayaknya udah naik level Pak, terutama di implementasi IKM. Jadi yang kemarin itu masih 3, insya Allah nanti ada yang sudah saya isikan tahap 4 atau tahap ke-5. Mungkin hanya kurang di kebijakan. Kalau di sekolah 2 di Gemolong dan Sabung Macan itu kan yang ada yang sekolah membangun mekanisme, artinya sudah ada kebijakan. Kalau di SMA PGRI Wirosari, apakah ada perubahan mungkin kebijakan terbaru yang berkaitan dengan implementasi IKM ini? Kalau belum ada ya nggak apa-apa. Kalau kebijakan terbaru berkaitan dengan implementasi belum ada Pak. Kami masih sama dengan kemarin. Jadi kebijakan barunya belum ada. Kalau kayak Kombel Pak, Kombel berarti sifatnya Bapak Ibu kalau ketemu rutinnya. Kalau komite peraturan kah? Kalau komite pembelajaran, Kombel, kemudian termasuk komunitas belajar, kami sudah ada komunitas belajarnya. Ini dalam waktu dekat kami juga akan berkumpul nih, mungkin hari Jumat, karena program kami komunitas belajarnya itu setiap Jumat pagi dengan nama program Jumat pagi ngopi itu Pak ya. Ngobrol penuh inspirasi itu. Jadi ngobrol penuh inspirasi. Jumat pagi ngopi itu. Jadi ngobrol penuh inspirasi itu adalah program komite pembelajaran di sekolah. Jadi kalau dulu namanya komunitas praktisi, nanti komunitas belajar. Komunitas belajar. Jadi,
ganti nama, Pak. ganti nama. Jadi nanti ya Karena dulu kalau praktisi kayaknya banyak yang menyalahartikan harus praktisi, padahal guru kan Iya. ada praktisi. Gitu. ya praktisi pendidikan Pak ya. Iya, betul, Pak. Jadi akhirnya diubah menjadi komunitas belajar, diganti arah tujuannya, komunitas yang difungsikan untuk saling belajar bersama. Dan nanti kalau Bapak Ibu di Satuan Pendidikan itu misalkan membuat namanya kan ngopi, dibuat dalam bentuk selebaran aturan sekolah itu, maka itu sudah masuk ke ranah sekolah membuat mekanisme kebijakan Nah, sebenarnya. ini, Jadi arahnya ke sana. aturan tertulis yang mengenai guru harus mengikuti, wajib mengikuti Boleh, semacam itu bisa, Jumat Pak. pagi ngopi itu belum Pak, baru Oke. sampaikan secara lisan. Lisan gitu. Oh, nggih. Iya. Berarti Ya, nanti sudah kami membudayakan. Nggih. Ya, kami buat tertulis, walaupun terus terang saja, walaupun kegiatan itu kan kami selenggarakan jam 6:30 Pak. Jadi yang datang kompak 6:30 ini yang belum bisa dipenuhi. Jadi nggak apa-apa. ya. Yang penting orangnya mau datang untuk membagikan atau istilahnya saling memecahkan masalah itu udah bagus. Ya, mungkin ada lagi. Ya, moga Pak. Masalah itu yang datang belum Pak. Kalau bisa Pak datangnya mulainya jam 7. Lebih awal. Jam 7 mulai jam 7. Begini, saya sebenarnya begini. Kalau nanti kita acara seperti ini mulai jam 7 itu bukan lagi menginspirasi, karena dibuat menginspirasi itu karena dimulai jam 7. Kalau rapat jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11 itu sudah biasa, Pak. Oke. Sudah biasa. Jadi kalau rapat itu dilakukan sebelum jam 7 itu kan baru. Kalau hal baru itu memang kalau hal baru kan perlu penyelesaian Pak, termasuk kurikulum merdeka itu kan hal baru. Nah, untuk berubah ini kan perlu proses Pak. Nanti saya yakin nanti akan terbiasa, kan tidak setiap Jumat Pak. Kami minimal 1 bulan sekali minimal. Kalau setiap Jumat nanti banyak yang komplain mungkin gitu, terutama ibu yang pagi ngantar dulu atau bapak-bapak yang hanya sekali saja. Ya nanti kalau kami evaluasi terus, akan nanti kalau kami selenggarakan jam 6:30 itu bagaimana perkembangan selanjutnya begitu. Semoga Bapak Ibu mendukung program baik ini. Jadi masuk program praktek baik sekolah, Pak. Saya kalau dikatakan baik itu adalah praktik yang baik. Berarti tinggal mencari apakah Bapak Ibu mendukung atau tidak saja. Kalau baiknya itu praktik baik, Pak, sebenarnya. Iya, praktik baik. Maka praktik baik ini saya lakukan. Masuk ketika kami bersama kepala sekolah penggerak di Solo pada bulan apa itu, yang forum evaluasi tata kelola sekolah penggerak bersama angkatan 1 dan 2 jadi 1 itu kan melakukan kegiatan pada bukan jam pelajaran sekolah itu termasuk praktek baik. Jadi guru-guru sore hari mau datang ke sekolah melakukan kebersihan sekolah itu praktek baik di video tuh luar biasa, itu praktek baik luar biasa. Termasuk itu nanti datang bersama-sama buka bersama di sekolah itu praktek baik. Itu menjalin silaturahmi dan sebagainya, memererat persaudaraan di bulan puasa di sekolah, datang di sekolah makan bersama itu juga praktek baik ya. Sebenarnya praktek baik itu kata narasumber tidak sesulit yang dibayangkan nih Bapak Ibu, saya bilang begitu. Hal baik itu yang dibagikan harus teknologi tinggi, harus ide cemerlang, bayangannya gitu. Itu makanya Bapak Ibu suruh cerita praktek baik kadang-kadang malu-malu. Padahal hanya rapat dilakukan pagi hari jam 6 itu sudah praktek baik. Guru itu sudah bangun pagi, harus bersiap-siap berangkat, itu sudah niatnya luar biasa. Bilang itu narasumber bilang begitu. Oh iya kayak begitu. Sebenarnya itu kan namanya karena ini Pak perubahan. Dulu itu namanya best practice. Karena kalau pakai nama best itu kan yang terbaik. Jadinya banyak orang yang nggak mau berbagi karena merasa itu belum terbaik. Akhirnya diubah menjadi praktik baik saja supaya nggak harus nunggu yang terbaik muncul, tapi yang baik-baik itu bisa dibagikan dulu kan namanya best practice. Ya memang best. Nah sekarang kemarin begini, itu namanya tetap best practice, tetapi kegiatannya yang baik-baik aja bukan yang terbaik, memang dibegitukan. Betul. Pokoknya itu dianggap baik oleh Bapak Ibu, itu sudah praktek baik. Misalkan membudayakan salam itu juga praktik baik. Iya, membudayakan salam di sekolah kepada anak-anak, ada videonya, itu sudah praktek baik.
mengajak anak-anak sholat berjamaah di Iya, musola sekolah bareng-bareng anak-anak itu sudah praktek baik. Lah praktek kenapa baik, itu nggak oke. dilakukan saja? Ternyata gampang ya saya begini. Hal-hal yang sederhana itu mungkin Yang tidak sederhana itu praktek baik dianggap gitu. itu, sekiranya nggak seperti itu, padahal ya itu kan bisa. Iya, gitu ya. Monggo mungkin Bu Nunung atau Bu Wahyu ini ada hal yang ingin disampaikan. Monggo kalau ada tambahan Bu Wayuni atau Bu Nunung. Ini Pak, Monggo, kalau suaranya hilang, agak terputus Bu, suara. tidak ceramah, Suaranya terputus. Terputus Bu, suaranya benar. Kenapa ya? anak-anak Nggak terdengar Bu. Nggak terdengar dulu Bu. Kenapa lagi? Iya. Yang belum Putus-putus gitu Bu Wahyu ini. Kenapa ya? Audionya atau sudah maksimal. Mana? Nggak tahu ada gangguan apa Pak, tapi sudah pakai data itu nggak terdengar ya. Padahal kan saya juga pakai data nih terdengar baik Pak. dengar Pak, jelas Pak Siswoyo? Yang Bu Wayuni nggak bisa terdengar. Dari tempat saya juga nggak terdengar. Kalau dari Bu Nunung bagaimana? Apakah Nanti. bisa masuk audio? Oh ini agak masuk, bisa Bu. Coba Bu Wahyu ini. Ini Pak, yang kalah. Halo. Ini malah tidak terdengar semua Pak. Gimana ya gitu? Oh, tidak terdengar semua. Halo. Coba Bu Wahyu ini sekali lagi Bu, coba. Kenapa ya Bu? Yang kalah. Seperti itu Pak. Tapi pas Nggak terdengar. Ngapunten Bu, nggak terdengar Bu. Coba dengan Atau dengan chat pindah, mungkin. pindah tempat juga. Ora iso. Dengar, Gunung terdengar. Maksudnya gini Bu Yuni, dalam kegiatan pembelajaran di lapangan Pak, Oh nggih, nggih. maksudnya guru-guru pengennya juga ada perubahan, tetapi kendalanya itu kepada anak di dalam kelas. Ketika ajak untuk diskusi, mereka itu lebih pasif kayak gitu. Di luar pun juga lebih pasif ngoten nggih. Oke. Oh, oke. Jadi akhirnya nggak jadi keluar gitu karena baik di luar maupun di dalam tetap pasif ngoten. Ya. Ketika di dalam kelas, ya kan? Tadi maksudnya begini gitu. Anak-anak itu cenderung pasif itu. Oke. Pasifnya itu apakah karena meskipun di luar tapi pembelajaran tetap didominasi oleh guru, atau pasifnya meskipun sudah didesain supaya keterlibatan anak itu lebih banyak, tapi anak-anak tetap pasif gitu Bu? Lebih ke yang mana? Sebagian besar memang ya pasif. Hanya maksudnya yang aktif itu cuma anak-anak itu terus kayak gitu. Oh. Iya. Oh ya, berarti memang kebutuhannya berbeda itu. Yang aktif berarti memang cocok. Kalau yang pasif berarti
kita perlu lakukan asesmen diagnostik lagi kayaknya. Mungkin yang pasif itu kenapa kok mungkin kita dekati. Kenapa kok mereka istilahnya apakah kurang cocok materinya, modelnya, atau mungkin memang dia apa ya namanya modelnya seperti itu, atau mungkin dia pengen dikasih tugas model yang lain gitu. Itu kayaknya hampir semua juga terjadi di sekolah-sekolah. Bahkan di sekolah-sekolah yang istilahnya itu unggulan juga selalu ada yang 1, 2 atau mungkin beberapa itu yang pasif gitu nggih. Oke. Nah, kendalanya mungkin apa ya? Apa dibikin model permainan gitu kalau SMA atau berbasis praktek gitu. Mungkin disiasati yang tadi pasif-pasif itu kalau dikelompokkan mereka yang ditunjuk untuk presentasi gitu. Jadi supaya terlatih gitu. Untuk presentasi juga nggak jalan, Pak. Enggak jalan juga. Waduh. Gimana ya kalau gitu? Anak itu terus gitu. Kalau ditunjuk spesifik namanya itu harus ini yang nanti presentasi, spesifik namanya anak yang sudah ditandai pasif gitu. Sudah dicoba semacam itu, Bu. Nanti yang sudah ditandai anak-anak yang kayak ini selalu pasif, nanti kamu harus yang mempresentasikan gitu. Dia mau maju, tetapi ketika maju itu juga dia diam saja. Nah, oh iya, oh gitu ya. Ya, memang seperti ada anak-anak di kelas itu memang tidak semuanya kan cerdas, Pak. Jadi tidak semuanya mereka nanti sekolah itu setelah dari SMA kemana. Kadang-kadang anak-anak yang sekolah itu pokoknya sekolah masuk, kemudian itu mereka cenderungnya memang pasif. Jadi anak pasif ini memang harus dilakukan asesmen diagnostik, ditanya maunya apa. Kalau kamu misalkan tidak mau ini, tidak maunya apa, itu harus ditanya begitu. Jadi kalau misalkan masih tidak mau menjawab maunya apa, mungkin kadang-kadang anak-anak pasif ini langsung dikasih kewajiban suruh apa gitu. Jadi memang tidak mudah, Pak. Jadi kalau memang mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi atau berpusat pada murid agar anak-anak pasif ini bangkit menjadi anak aktif memang tidak gampang, Bang. Memang seperti yang disampaikan ini Gunung ini benar. Memang yang pasif itu terus. Jadi ini bagaimana melayani anak seperti ini nih. Ini memang nggak mudah anak seperti ini. Jadi disuruh apa saja dia itu pasif. Dia pasif. Memang itu. Jadi kalau misalkan dia disuruh dikasih asesmen diagnostik, itu ketika di project dikasih asesmen diagnostik, suruh memilih hasil karyanya, memilih membatik, menyulam, atau ternyata ya kadang ini nggak ngisi, Pak, anak seperti itu. Nggak ngisi. Nah ini kadang-kadang kesulitannya ya terus kasih apa. Kadang-kadang dipaksa. Ada anak kemarin di proyek kedua itu tidak ya memang tidak bisa apa-apa, Pak. Tidak menari nggak bisa, nyanyi nggak bisa. Wes gini aja. Misalkan kamu banyak, Pak, itu atau melukis gambar Bhinneka Tunggal Ika, saya bilang begitu aja. Wes gini aja, kamu menggambar Bhinneka Tunggal Ika, atau kamu mengunduh gambar Bhinneka Tunggal Ika terus di print, itu saya beri tugas seperti itu ada. Ini apakah banyak, Pak, yang seperti itu atau hanya 1, 2 ngoten? Iya. Ini kalau di tempat saya itu tidak hanya 1, 2, Bang. Sekolah saya swasta atau pinggiran. Apa yang saya alami itu mungkin hampir sama mirip dengan apa yang terjadi di SMA Muhammadiyah Gempolong. Itu kalau saya sharing dengan Pak Wiono, siapa namanya? Pak Tarmin atau Pak Palanya Pak Wiono. Ya. Pak Wiono itu sama, Pak, mirip. Kita itu sekolah swasta, kita itu swasta bukan swasta bonafit besar di kota-kota besar seperti SMA Loyola, SMA itu gak diulang pinter dhewe, Pak. Nah, muridnya dhewe iki diulang nganti model apapun ya wis ngono kuwi kudu awake dhewe sabar. Modalnya ini sabar terus, Pak.
ya kita memang menghadapi anak-anak seperti itu, ya kita nanti kita beri perlakuan khusus anak-anak pasif itu. Ini terjadi di proyek kedua saat ada Pak. Ada anak laki-laki, hampir anak laki-laki itu kan Enggak mau. hanya 4 anak yang bisa menari Pak. Oh, yang lainnya berarti lainnya bisa menari sebenarnya Pak, tetapi pasif. Jadi didorong apapun itu pasif. Akhirnya kami menggunakan tadi sedikit otoriter, harus tampil, harus gelar karya dari hasil kamu selama ini. Akhirnya mereka tampil seadanya itu. Tapi ada sedikit paksaan. Bagaimana dia di asesmen diagnostik ya enggak nulis apa-apa. Akhirnya ya itu kami sedikit memaksa ya begini Lendok, kamu juga harus tampil. Ya, caranya harus tampil semampu kalian gitu. Kamu dalam kelompok bisa bareng, bisa berdiri bareng, bisa bergerak bareng, itu sudah kerjasama, sudah gotong royong. Yang penting enggak tukaran, itu sudah bagus kan. Itu anak yang kita hadapi memang macam-macam Pak. Beda dengan mahasiswa Pak. Kalau mahasiswa itu mahasiswa tanggung jawabnya luar biasa. Anak-anak SMA ini. Ya buatan Pak. Ada juga yang gelonjong juga ada banyak. Kalau mahasiswa itu kan kalau kasih tugas itu kan deadline-nya hari ini kumpul kan pasti kumpul semua Pak. Zaman saya kuliah. Wah, rajin namanya Pak Siswoyo berarti. UNES gitu. Iya, itu nggak ada yang berani kok mengumpulkan laporan praktikum kok. Oh iya. Pak Ledu MIPA ya Pak. Iya. Pasti kumpulkan minggu depan, prakteknya hari Sabtu misalnya ya, hari Sabtu depan praktikum laporan harus dikumpulkan. Jadi kumpul semua Pak. Kumpul semua. Nggak ada yang berani kok tidak mengumpulkan laporan, nggak ada yang berani waktu itu. Satu kelas itu. Oke, baik. Tapi anak saya yang di UMS juga cerita tugas mungkin ya ada boleh molor. Enggak Pak, tugasnya dino iki ngumpul lewat link ya, lewat link ya dibatasi jamnya Pak. Nanti kalau linknya dibatasi nanti ngumpulnya terlambat ya nilainya terlambat, jelek. Enggak muncul gitu. Enggak muncul gitu. Itu berarti ya apik le saya bilang gitu. Oke, memang ada juga Pak yang istilahnya itu dia cenderung cepat, tapi juga ada yang dia itu kasih deadline 2 minggu yang ngumpulkan 2 minggu, 3 minggu ya 3 minggu. Selalu yang mahasiswa kami itu banyak juga yang tipikal mahasiswa deadline. Jadi mau dikasih diperpanjang ya dia akan mengumpulkannya di akhir deadline itu. Jadi kadang jengkel itu ya dikasih deadline seminggu aja daripada dikasih perpanjangan nanti ya dia ngumpul aja tetap molor gitu. Ya semacam itu selalu ada Pak. Ini pekerjaan kami bersama Pak di SMA Begusari tentang anak-anak yang pasif ini, bagaimana mengatasinya, memotivasi, mendorong mereka ke depan itu bagaimana anak itu bisa aktif seperti teman-temannya itu. Jadi itu pekerjaan masuk pekerjaan PR kami selama ini itu anak-anak pasif cenderung tidak tahan di kelas. Jadi ya, salah satu dosen kami itu kayaknya kenal dengan Bapak Ibu di Wirosari, Bu Sri Katoningsih itu. Katanya teman-temannya ngajar di sini di SMA PGRI Wirosari. Sri Katoningsih. Okay. Oh, mungkin ini Bu akuntansi itu. Bu Anida Rosita. Oh, Benten. Oh, kan temannya Bu Anida Rosita. Iya, yang di sini yang di PGRI Sari Anida Rosita. Oh, iya mungkin Pak. Dulu beliaunya sekarang ngajarnya di PAUD, di PG PAUD. S3-nya di mana ya? Undip atau di mana gitu. Pokoknya dia dari PAUD. Terus dia tahu karena saya ini sekolah penggeraknya di PGRI Wirosari, dia ngomong, itu beberapa teman saya ngajar di situ gitu katanya. Tapi menyebutkan siapa namanya. Oh ya itu mungkin Bu siapa tadi, Anida Rosita gitu. Nanti kalau ketemu Bu Katon saya coba sampaikan. Akuntansi Pak backgroundnya. Kalau Bu Katon ini PAUD Pak. Oh Guru PAUD. Okay. Apa ya? Kalau Bu Anida kan pendidikan akuntansi UMS. Oh, Anida Rosita. Tapi mungkin bisa saja ya temannya beda prodi itu Pak mungkin.
Mungkin gitu. teman waktu kuliah dulu tapi Oh, sudah teman waktu kuliah prodi. ya. Nggih, nggih. Sudah prodi. Nggih, Bapak Ibu, ini kayaknya juga sudah waktunya sholat zuhur juga, nggih. Nggih, nggih. Nanti bisa sambung di bulan Februari. Namanya di mudah-mudahan nggih, di Februari itu dari BPGP sudah menginfokan kalau kita mau karya luring lagi. Karena kalau untuk Yes. karya luring tetap itu menunggu dari BPGP. Biasanya menunggu kalau sana anggaran cair itu baru bisa menyelenggarakan lokakarya secara luring. Kalau luring kan enak ya Pak, bisa ketemu dengan teman-teman juga. Lebih cair kan kadang itu diskusinya. Iya, memang luring itu sharingnya lebih enak sharingnya. Oke, tidak bisa dibandingkan dengan daring. Kalau daring itu ya istilahnya kalau gara SOP mungkin karena situasi yang sudah mendesak banget loh, pos pandemi. Saya lupa apakah kegiatan luringnya nanti di bulan Februari ada, Pak? Kalau luring kayak lokakarya itu biasanya memang tidak terjadwal di plotting yang kemarin dalam share. Biasanya itu sifatnya ada juga yang dadakan, ada juga yang memang kalau karya memang ini Pak, kemarin yang di jadwal itu Februari kayaknya belum ada, tapi bisa saja itu kemarin disampaikan mungkin ada, menunggu dari apa namanya anggaran itu tur dari itu, mudah-mudahan sih ada, mudah-mudahan. Iya, siap. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas waktunya dari pagi hingga siang hari ini. Pokoknya kita tetap berikhtiar untuk membawa sekolah menjadi lebih baik melalui program-program di kurikulum Merdeka. Saya juga mohon maaf sama sesi PMO ini mungkin ada hal-hal yang banyak hal yang mungkin belum tersampaikan atau mungkin kurang berkenan. Tapi terlepas dari itu, saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu di weekend ini, di hari Sabtu. Ternyata Bapak Ibu juga masih di sekolah, nih. Di apa namanya? Saya tadi di kampus terus melipir keluar saja gitu daripada nanti apa namanya suaranya memenuhi ruangan itu. Terima kasih juga untuk Pak Arman telah bersedia juga untuk mengundur waktu kami di tanggal 28 yang seharusnya sebelum tanggal 25 terakhir. Jadi terima kasih ilmu-ilmunya pada hari ini telah disampaikan kepada kami. Semoga kita bisa bertemu lagi di PMO yang akan datang. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, pokoknya kita sebagai apa namanya praktisi pendidikan tetap semangat dalam mendampingi murid-murid menggapai mimpi mereka. Ya, salah satunya melalui kurikulum Merdeka ini. Kemudian bisa menjadi jalan ke sana. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Mohon izin untuk mengakhiri ya Bapak Ibu. Kita membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mohon izin untuk mengakhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur nuwun Bapak Ibu.